Bab 661 Perusahaan Pedagang Gunter bagian kedua. Sekelompok tentara bayaran duduk di fregat lapis baja kelas adalah sementara panji-panji kekaisaran Jerman berkibar tertiup angin. Lebih dari sebulan telah berlalu sejak Kaisar Berengar von Kufstein memberikan izin kepada perusahaan dagang Gunter untuk membentuk perusahaan militer swasta, dan kemampuan untuk mendirikan koloni di dunia baru. Pedagang kaya itu langsung mengamankan orang, kapal, dan peralatan yang diperlukan untuk memulai kolonisasi sebuah pulau di wilayah yang dikenal sebagai Karibia di kehidupan masa lalu Berengar. Pulau yang dimaksud termasuk salah satu yang terbesar, bahkan mungkin yang terbesar di wilayah tersebut, dan di dunia lain dikenal dengan nama Kuba. Di dunia ini, pulau ini sudah siap untuk ditaklukkan dan dihuni, dan karena itu, berbagai orang berkumpul di bawah kontrak perusahaan dagang Gunter untuk mengklaim pulau itu. Di ujung kapal adalah putra sulung Gunter, yang bernama Henrik. Henrik adalah pria jangkung dan tegap yang menjalani masa kecilnya sebagai petani rendahan. Kini ia adalah putra seorang maestro bisnis dan memiliki semua kekayaan yang bisa ia minta. Meskipun demikian, ia ingin menginjakan kaki di tanah asing yang telah ditemukan secara rahasia oleh Kekaisaran Jerman. Alasannya sederhana, semangat petualangan tetap hidup di hatinya. Seperti halnya setiap pemuda di Kekaisaran, Henrik telah menjalani 4 tahun masa baktinya di salah satu cabang militer Jerman. Karena itulah ayahnya menugaskannya untuk memimpin gerombolan tentara bayaran ini untuk membangun permukiman pertanian agar perusahaan dagang Gunter dapat menanam tebu dan kopi. Keduanya merupakan barang mewah yang tidak dapat ditanam di tanah air. Para pensiunan prajurit yang berdiri di D dipersenjatai dengan senapan bolt action G22 dan revolver dinas 1422. Alih-alih berpenampilan seperti gerombolan biasa, para tentara bayaran ini mengenakan seragam khas yang mirip dengan seragam yang dikenakan tentara Austria-Hongaria di akhir Perang Dunia I dari kehidupan masa lalu Berengar. Karena mereka memasuki wilayah yang tidak diketahui, perusahaan tersebut telah membeli helm dan pelindung tubuh yang sebelumnya hanya tersedia untuk garda kekaisaran dan memberikannya kepada para tentara bayaran. Dengan helm Stahlhelm model 1916 di kepala mereka, dan pelindung pelat yang dapat disembunyikan di atas tubuh mereka, tidak ada senjata di gudang senjata musuh yang perlu mereka takuti. Atau begitulah yang mereka pikirkan. Saat itu Henrik sedang mengamati melalui teropongnya, mencari daratan pertama. Ia melanjutkan pencariannya beberapa saat sebelum menyadari mereka mendekati pulau yang telah dipetakan oleh kru Honoria beberapa bulan terakhir. Dengan mengingat hal ini, ia segera memberi perintah kepada para prajurit di dek. Siap, kawan-kawan. Kita hampir sampai. Aku ingin wilayah ini aman saat kita tiba. Jangan tembak penduduk asli kecuali mereka menunjukkan sikap bermusuhan. Meskipun kita datang sebagai penakluk, aku berharap kita bisa merebut tanah ini dengan konflik seminimal mungkin. Para tentara bayaran mengangguk setuju. Mereka tidak ingin mempertaruhkan nyawa jika perlu. Mereka di sini untuk melakukan pekerjaan dan dibayar. Jika mereka tidak harus bertempur, maka mereka tidak akan melakukannya. Tak lama kemudian, kapal-kapal berlabuh di teluk dan membuang jangkar, lalu menurunkan kapal pendarat agar tentara bayaran Jerman dapat mendarat di tanah pulau yang tak bernama itu. Sungguh pemandangan yang luar biasa ketika 5 fregat lapis baja dan beberapa kapal laut kelas Dominion terparkir di teluk, menjatuhkan kapal pendarat mereka ke air, yang masing-masing berisi puluhan tentara. Tentu saja, kerumunan orang asing yang begitu besar itu tidak luput dari perhatian penduduk asli, yang menatap pria-pria berkulit pucat yang asing itu dengan rasa ingin tahu. Tak lama kemudian, perahu dayung pertama mencapai pantai, tempat Henrik melangkah ke pantai berpasir dengan revolver di satu tangan dan pedang infanteri di tangan lainnya. Meskipun ingin menghindari kekerasan, ia siap untuk melakukannya jika diperlukan. Full.com. Sekelompok penduduk setempat berkumpul di pantai sambil memandangi para pria berseragam aneh, yang memegang senjata-senjata aneh. Mereka bingung harus berkata apa. Henrik segera melangkah maju, dikelilingi oleh para prajuritnya, sambil mencoba menghubungi penduduk asli. Kami datang dari seberang Samudra Atlantik. Kekaisaran Jerman kini mengklaim tanah ini. Wajar saja, penduduk asli Karibia sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan orang Jerman, dan terkejut ketika seorang tentara datang membawa tiang bendera dan menancapkannya di tanah. Makna bendera sama sekali hilang bagi masyarakat suku primitif seperti itu, dan mereka tidak dapat membayangkan orang-orang asing ini datang ke rumah mereka dan menyatakan diri sebagai pemimpin. Seketika, seorang tetua desa terdekat keluar dan memberikan hadiah kepada para pria asing itu. Hadiah itu tak lebih dari perhiasan primitif yang terbuat dari manik-manik, tetapi gestur itu cukup untuk meyakinkan orang Jerman bahwa orang-orang ini tidak bermusuhan. Melihat hal ini, Henrik tersenyum dan menerima tanda persahabatan itu sebelum memberikan hadiahnya sendiri. Ia merogoh ranselnya dan mengeluarkan seporsi ayam kaleng, lalu menyerahkannya kepada wanita tua itu. Ransum yang diberikan kepada para tentara bayaran ini merupakan salah satu produk terbaik yang ditawarkan oleh Gunter Merchant Company. Sore tadi, awak kapal tempat Henrik menginap menyantap pasta ayam kerbau.
Pasta tersebut dibuat oleh para koki di kapal, sebagian besar menggunakan makanan kaleng dan botolan. Tetua suku setempat memandangi ayam kalengan itu dengan penuh minat sebelum membuka kemasannya dan memperlihatkan ayam yang sudah dimasak di dalamnya. Setelah mencium aromanya, ia memberanikan diri untuk menggigitnya, dan setelah mencicipi dagingnya yang lezat, senyum mengembang di wajahnya sebelum mengangguk setuju. Ia mengucapkan beberapa patah kata dalam bahasa ibunya kepada sukunya, dan dengan begitulah persahabatan terjalin di antara kedua penduduk asing tersebut. Tentu saja, jika penduduk asli pulau itu tahu bahwa Jerman datang ke sini untuk penaklukan dan pemukiman, kemungkinan besar mereka akan menolak sejak awal. Sayangnya, mereka tidak tahu hal ini, dan karena kurangnya komunikasi ini, mereka mengundang tentara Jerman untuk tinggal bersama mereka. Henrik senang karena penduduk setempat ternyata ramah, dan karena itu ia menerima tawaran mereka, memanfaatkan pantai dan desa terdekat sebagai titik awal untuk pengembangan permukiman mereka. Ia segera mulai memberikan perintah untuk membangun benteng yang layak bagi tentara bayaran Jerman untuk ditinggali. Para tentara bayaran Jerman tidak ragu untuk mulai bekerja. Mereka dibayar untuk melakukan suatu pekerjaan, dan banyak insinyur serta pembangun yang mereka bawa mulai membangun permukiman Jerman pertama di pulau itu. Permukiman itu berupa benteng kayu primitif berbentuk bintang. Mereka tidak memiliki batu maupun semen untuk membangun sesuatu yang rumit seperti yang dilakukan Berengar di Brandstad. Butuh beberapa hari sebelum benteng itu selesai. Sementara itu, Henrik akan mengajar penduduk setempat bahasanya dan mempelajari bahasa mereka agar ia dapat berkomunikasi secara efektif dengan mereka. Mempelajari bahasa baru dari awal adalah proses yang panjang dan sulit, terutama jika tidak ada terjemahan langsung dari bahasa baru yang sedang dipelajari. Namun, mengikuti jejak Berengar di dunia baru, Henrik segera menemukan cara berkomunikasi dengan menunjuk benda-benda dan mengucapkan kata tersebut dalam bahasa Jerman, sambil mempelajari kata aslinya. Ia dengan senang hati berbagi barang-barang perusahaan ayahnya dengan penduduk setempat. Dengan begitu, ia memberi mereka gambaran tentang kemudahan yang ditawarkan kekaisaran. Kapal utama perusahaan dagang Gunther akan menggunakan radiotelegrafnya di atas kapal untuk berkomunikasi dengan pihak berwenang, memberitahu mereka bahwa mereka telah mendarat di pulau besar dan telah melakukan kontak dengan penduduk asli. Satu kapal ini akan tetap berada di Teluk sementara kapal-kapal lainnya kembali ke pihak berwenang untuk mengangkut lebih banyak orang dan perbekalan ke koloni baru. Gunther telah menghabiskan banyak biaya untuk membangun koloni ini, dan ia tidak berencana untuk menyerah begitu saja setelah koloni ini akhirnya didirikan. Ia sering menghubungi Berengar dan secara pribadi memberitahu Kaisar tentang perkembangan pemukiman tersebut. Untuk sementara waktu, Kekaisaran Jerman memiliki hubungan damai dengan kelompok pribumi lainnya. Hal yang tidak dapat dikatakan tentang pemukiman Swabia baru. Sedangkan Berengar, saat ini ia memiliki urusan yang lebih penting dan menyerahkan sepenuhnya pembangunan koloni terbaru kepada Gunther. Nasib penduduk asli sepenuhnya berada di tangan Taipan Pertanian dan putranya yang masih kecil. Bab 662 Membunuh Pengkhianat. Itami Ryo menggenggam gagang pedangnya dengan erat. Katana yang ia gunakan terbuat dari baja tamahagane yang diproses dengan teknik modern untuk memastikan semua kotorannya hilang. Seorang pandai besi pedang ternama di jantung Jepang, yang konon merupakan keturunan pandai besi pedang legendaris Masamune, telah membuatkan pedang tersebut khusus untuknya. Meskipun si cantik albino jarang terlibat pertempuran karena ia seorang perempuan, dan secara alami lebih lemah daripada prajurit pria yang dilawannya, ia kini mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menebas pinggang prajurit musuh yang tak bersenjata. Bila baja katananya yang tajam memotong secara diagonal tubuh prajurit yang tak bersenjata itu, memperlihatkan tulang rusuknya yang dengan mudah menembus jantungnya. Tentara, yang setia kepada kesogunan Itami yang baru berdiri, telah membombardir kota Naniwa selama 3 hari 3 malam, dan pada hari keempat, pengkhianat yang dikenal sebagai Shimazu Takatame menampakkan diri. Saat itu juga, pertempuran berdarah pun terjadi, di mana Ryo kini terjebak di tengah-tengahnya. Awalnya, pertempuran dimulai dengan baku tembak senapan maclok. Akibatnya, banyak korban di pihak klan Shimazu. Meskipun musuh-musuhnya memiliki senapan maclok, mereka tidak tahu taktik yang tepat untuk menggunakannya. Terinspirasi oleh pengalamannya di West Point, Itami Ryo menggunakan taktik garis untuk menembak jatuh musuhnya secara efektif. Akhirnya, wanita itu kehabisan kesabaran dan menyerbu ke medan pertempuran dengan pedang di tangan, memimpin para prajuritnya ke garis depan, tempat ia dan para samurai elitnya bertempur melawan para pemberontak. Sebuah tombak yang mendekat menusuk ke arah perempuan muda itu. Namun, tombak itu hanya mengenai Tosei Busokunya sebelum ia mengiris leher pria itu dengan pedangnya. Pria itu ambruk ke lantai sambil berjuang menghentikan pendarahan, tetapi sia-sia. Ia sudah mati. Melihat salah satu pengikutnya jatuh ke pedang perempuan albino itu, Shimazu Takatame berteriak untuk memancing amarah perempuan muda yang kini mengaku sebagai shogun Jepang itu. Dasar jalang. Kalau saja kau menyetujui lamaranku, semua ini tidak akan terjadi. Aku akan memaafkanmu kalau kau menyerah dan menghadapku.
Satu-satunya respons Ryo hanyalah menggeram seperti binatang buas saat ia menyerang Ashigaru di dekatnya yang memberikan perlawanan terbaik melawan panglima perang wanita itu, namun pada akhirnya ia terdorong mundur dan tertusuk di perut. Hanya ada beberapa orang di antara Ryo dan targetnya, dan Ryo berniat untuk menghabisi kepala pemberontak itu. Bekerja bersama para pejuang terhebatnya, garis depan yang melindungi sang jenderal pemberontak mulai runtuh, ketika para samurai menggunakan yari dan katana mereka untuk membantai musuh. Rasa takut yang luar biasa mulai menguasai hati Takatame saat ia menatap wanita yang dicintainya dengan begitu kejam membantai para prajuritnya. Ia tak percaya wanita itu melangkah begitu cepat hanya untuk merenggut nyawanya. Lagi pula, masih banyak pemberontak lain yang harus ia khawatirkan. Kenapa ia yang menjadi sasaran amarahnya? Wanita ini sungguh tak pernah tahu kapan harus menyerah. Kegigihan seperti itu sungguh tak pantas untuk seorang wanita. Ia kini mempertanyakan apa yang pernah dilihatnya pada wanita seganas itu. Namun, Ryo tak peduli dengan pendapatnya, malah melolong seperti bansi sambil memanggil nama pengkhianat itu. Takatame-san, aku datang menjemputmu. Respons ini membuat pria itu merinding, namun yang lebih mengerikan adalah setelah mengatakan ini, ia menebas pria lain yang berada di antara dirinya dan targetnya. Dengan begitu, ia telah memposisikan dirinya dalam posisi yang sempurna untuk menyerang. Jenderal pemberontak itu panik dan segera menarik pedangnya dari saya. Ia tak kuasa menahan rasa kalah saat menatap mata merah darah wanita cantik yang berusaha membunuhnya. Tidak harus seperti ini, Itami-sama. Namun, wanita itu sedang tidak ingin bicara dan segera menebas pria itu, yang dulunya salah satu penasihat terdekatnya. Seolah tak bisa melihat apa-apa selain merah, wanita itu menyerang pria itu dengan amarah berserker, memaksanya mundur. Meskipun keahliannya dalam menggunakan pedang sangat luar biasa, kecepatan dan kekuatannya masih kurang dibandingkan seorang pria. Karena itulah, si pengkhianat dapat dengan cepat memulihkan ketenangannya dan memaksa Ryo kembali ke barisannya sendiri. Hal ini justru membuat Ryo semakin geram. Ia membalas dengan menarik wakisasinya dan bertarung menggunakan dua bilah pedang. Setiap serangan tepat sasaran, seolah-olah akan merobek anggota tubuh pria itu. Perlahan tapi pasti, luka-luka mulai menumpuk di area tubuh lawan yang kurang terlindungi. Dengan setiap tetes darah yang tumpah, pria itu semakin lemah. Dalam keputusasaan, Takatame menebas tangan wanita itu, dan meskipun tidak menembus baju zirah tebalnya, wakisasinya terlepas, memaksa Ryo bertarung hanya dengan katananya sekali lagi. Meskipun telah berusaha sekuat tenaga, Takatame tidak dapat mengerahkan pasukannya untuk membelanya karena mereka terlalu sibuk menghadapi para samurai di bawah komando Ryo. Dengan seringai puas di wajahnya, sang shogun muda mengejek mangsanya. Ada apa, Takatame-san? Kau tidak bisa menghadapi wanita dalam pertarungan 1 lawan 1. Kau sungguh menyedihkan. Mungkin jika kau lebih fokus pada pedang, daripada pada selir-selirmu, kau mungkin punya peluang melawanku. Kau hanya separuh dari ayahmu, dan bahkan tidak sebanding denganku. Penghinaan terhadap kehormatan pria itu sungguh tak termaafkan. Meskipun luka-luka parah telah menumpuk di sekujur tubuhnya, ia terus maju dengan sekuat tenaga untuk mencoba menghabisi nyawa Ryo dengan satu pukulan cepat yang memenggal kepala. Namun, perempuan licik itu tahu persis apa yang direncanakannya dan menghindari serangannya sambil menghunjamkan pedangnya ke bagian pinggang pria yang tak bersirah itu. Untuk sesaat, pria itu tampak tidak terluka, sampai ia tersandung dan jatuh berlutut, isi perutnya berhamburan ke lantai. Kini Ryo tahu ia telah menang, dan ia kembali tenang sambil menatap dingin pria yang telah memulai pemberontakan karena ditolak. Satu kalimat terucap dari bibir indahnya saat ia menghunus pedang ke leher pria itu. Bahkan tidak sebanding dengan berat badanmu dalam air kencing. Itulah kata-kata terakhir yang didengar Shimazu Takatame saat kepalanya dipenggal dari lehernya. Setelah menghabisi musuhnya, Itami Ryo menebaskan pedangnya ke udara, memercikkan darah yang membasahi pedangnya ke tanah. Setelah itu, ia menyarungkan pedangnya dan mundur sementara para prajurit di bawah komando pengkhianat yang gugur itu berhamburan tanpa pemimpin mereka. Perempuan itu meraih kepala jenderal pemberontak yang terpenggal dan mengangkatnya tinggi-tinggi sambil mendeklarasikan kemenangannya. Pengkhianat itu sudah mati. Hidup kesogunan Itami. Mereka yang masih melawan segera menjatuhkan senjata mereka saat menyadari pemimpin mereka telah terbunuh. Tanpa dukungan daimyo besar, mereka hanyalah ronin, atau petani biasa yang terpaksa memegang tombak. Banyak samurai dari faksi Takatame ingin melakukan seppuku saat itu. Hingga akhirnya Ryo kembali bersuara. Banyak dari kalian telah berjuang bersamaku sebelumnya, dan meskipun kalian mengkhianatiku karena guru kalian, dia sekarang sudah mati, namun aku masih di sini. Bersumpahlah setia kepadaku, Shogun yang baru, dan aku akan mengampuni nyawa kalian. Bahkan, aku akan membalas kesetiaan kalian saat kalian berjuang untukku melawan banyak musuhku. Tak seorang pun di sini bisa mengatakan bahwa aku penguasa yang buruk. Tuanmu mengangkat pedangnya sebagai tanda pemberontakan karena aku menolak lamarannya. Dia lemah, dan fakta bahwa dia kalah dariku dalam pertarungan 1 lawan 1 membuktikan hal ini.
Bergabunglah denganku, dan bersama-sama kita akan menciptakan kerajaan baru, kerajaan yang tak tertandingi di dunia ini. Full.com. Meskipun kata-katanya kasar, ada harapan di dalamnya, dan harapan ini menginspirasi mereka yang sebelumnya mengangkat pedang dalam pemberontakan untuk berlutut di hadapan wanita itu dan bersumpah setia kepadanya. Bagaimanapun, ia telah memimpin pasukannya untuk menghancurkan kesogunan Ashikaga, dan kini menghancurkan klan Shimazu. Baru sekarang mereka menyadari puncak kebodohan mereka. Dengan kemenangan ini, Itami Ryo akan menggabungkan sisa-sisa klan Shimazu ke dalam wilayah kekuasaannya. Ia akan menggunakan mereka sebagai pasukan kejut dalam perang melawan pemberontak lainnya. Rencananya sederhana, menumpas pemberontakan, menegakkan kekuasaan absolut, lalu menyerbu Hokkaido. Namun, ia baru mengambil satu langkah kecil menuju takdir ini, dan untuk saat ini, ia masih harus menghadapi banyak musuh. Bab 663 waktu berlalu dengan cepat. Sementara Itami Ryo terlibat dalam kampanye untuk menghancurkan mereka yang memberontak terhadap kekuasaan barunya, Berengar berfokus pada pengembangan kekaisarannya. Bendungan hidroelektrik pertama sedang dibangun, yang segera menyediakan listrik bagi kota Kufstein. Sementara itu, sisa kekaisaran sedang mengalami modernisasi pesat dalam kapasitas industri dan pertaniannya. Saat itu, tenaga hewan di peternakan sebagian besar telah digantikan oleh traktor bertenaga uap, dan kota-kota sedang dibangun kembali untuk menyediakan fasilitas modern seperti pipa ledeng dan berbagai fasilitas penting lainnya. Bahkan terdapat patung-patung megah berbentuk pahlawan Jerman yang pernah menjadi daya tarik budaya. Tak lama kemudian, semua kota di Jerman akan semaju ibu kotanya. Tanpa disadarinya, berbulan-bulan telah berlalu, dan Berengar menerima laporan di mejanya tentang perang salib yang sedang berlangsung. Setelah meraih keberhasilan awal di Ako, pasukan tentara salib telah mendaratkan puluhan ribu pasukan tambahan dan menargetkan lokasi-lokasi penting lainnya di Tanah Suci. Terkejut dengan kekuatan yang dimiliki kerajaan Katolik, Kekaisaran Timurid dan Bizantium melancarkan serangan balasan. Saat itu, perang sedang menemui jalan buntu, dengan serangkaian pengepungan berkepanjangan yang terjadi di Tanah Suci. Meskipun demikian, Kaisar Vetranis tidak secara resmi meminta dukungan dari sekutunya. Sebaliknya, ia tetap berdagang dengan Kekaisaran Jerman untuk memastikan para prajuritnya diperlengkapi dengan senjata dan baju zirah terbaik yang dapat dibeli dengan uang. Awalnya ia akan menghadapi perlawanan dari faksi-faksi lawan di istananya, tetapi ancaman perang salib terlalu berat untuk ditanggung, dan dengan demikian untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama para merpati, elang, dan kekuatan netral bersatu untuk membeli senjata dan pelatihan yang mereka butuhkan untuk mengalahkan musuh mereka. Idenya adalah untuk mempertahankan posisi mereka selama mungkin, lalu mengirimkan beberapa pasukan canggih untuk menghabisi pasukan tentara salib. Di sisi lain, Kekaisaran Timuriah juga telah membuka perdagangan dengan Kekaisaran Jerman, menyadari bahwa pasukannya sudah tidak memadai dibandingkan dengan tentara salib dan sekutu Bizantium mereka. Mereka sangat membutuhkan sebanyak mungkin senjata api, meriam, dan amunisi. Tahun baru semakin dekat, dan istri-istri Berengar serta gundiknya telah melahirkan anak-anak yang sehat. Saat ini mereka sedang memulihkan diri, dan karena itu, Hema untuk sementara mengambil alih jabatan sebagai kepala intelijen kekaisaran. Hal ini membuat Berengar merasa lega dari drama istri-istrinya, tetapi juga merasa kesal, karena ia tidak lagi memiliki teman bermain di waktu luangnya. Selama masa ini, perusahaan dagang Gunther telah mendirikan sebuah koloni bernama Beckerhaven. Becker adalah nama keluarga Gunther. Koloni tersebut menjalin hubungan baik dengan penduduk asli, menjalin kembali hubungan damai dengan penduduk setempat, dan menjadikan mereka sebagai sumber tenaga kerja murah. Karena penduduk asli pulau itu tidak mengenal mata uang modern, mereka diberi makanan dan kondisi hidup yang lebih baik sebagai imbalan atas tenaga kerja mereka. Mirip dengan praktik yang dimulai Arnulf di Wina Baru. Mengenai koloni Swabia baru, Emery terus berperang dengan penduduk setempat dalam kampanye brutal untuk menegakkan dominasi Jerman atas wilayah tersebut. Akhirnya, penduduk setempat muak dengan kehancuran yang mereka alami dan menuntut perdamaian. Di bawah arahan Berengar, sebuah tempat perlindungan lokal didirikan untuk berbagai suku di wilayah yang saat ini dikenal sebagai Pegunungan Adelheim, dan berfungsi sebagai reservasi bagi penduduk asli yang masih hidup. Sementara itu, Emery menaklukkan wilayah sekitarnya dan menggabungkannya ke dalam wilayah kekuasaannya, Swabia Baru. Di permukiman Brandstadt, koloni tersebut berkembang pesat dan meluas menjadi beberapa permukiman pesisir yang lebih kecil. Sesuai perjanjian dengan Kekaisaran Aztec, Brandstadt dapat mendirikan beberapa koloni di sepanjang garis pantai wilayah yang dulu dikenal sebagai Mesoamerika. Koloni-koloni Kekaisaran Jerman telah meluas dan memengaruhi penduduk setempat. Meskipun suku Aztec telah kehilangan banyak praktik budaya mereka yang lebih biadab, para penguasa Jerman mereka, yang umumnya berdagang dengan kekaisaran setempat dan berinteraksi dengan penduduk setempat, telah memengaruhi mereka dalam banyak hal. Tentara Jerman yang ditempatkan di koloni-koloni terdekat sangat populer di kalangan perempuan Aztec karena mereka memiliki kemiripan fisik yang dekat dengan salah satu dewa terpenting mereka.
Berengar terpaksa menanggapi hal ini dengan mengingatkan para prajuritnya bahwa penduduk asli dunia baru mungkin mengidap penyakit menular seksual, dan siapapun yang tertular akan tetap tinggal di koloni tanpa batas waktu, tidak dapat kembali ke tanah air dan menyebarkan penyakit yang mereka derita selama penugasan. Meskipun telah diperingatkan, beberapa prajuritnya terjangkit sifilis, dan berkat tindakan Berengar, ia berhasil mencegah sifilis kembali ke Jerman. Saat ini, Berengar sedang bersantai di kantornya setelah seharian bekerja keras. Di tangannya terdapat laporan dari Departemen Kimianya. Aldo von Passau telah menemukan cara untuk membuat bubuk tanpa asap melalui eksperimen dengan selulosa, yang ia peroleh dari surplus rami yang sangat besar yang ditanam di pertanian Berengar. Dalam surat ini, pria tersebut menjelaskan secara rinci proses kimia untuk membuat bubuk tanpa asap, dan telah bereksperimen sedemikian rupa sehingga ia berhasil menciptakan bubuk berdasar ganda yang dibuat dengan mencampurkan nitrogliserin dan nitroselulosa. Nitroselulosa dibuat melalui campuran asam nitrat, asam sulfat, dan selulosa, dan merupakan komponen kunci dalam pembentukan bubuk mesiu. Minat Berengar bukanlah kimia, melainkan aspek praktis bubuk mesiu tanpa asap. Berkat laporan ini, ia kini memiliki sarana untuk menciptakan senjata api dan artileri yang lebih canggih. Meskipun masih butuh waktu sebelum ia dapat memproduksi senjata semacam itu dalam jumlah besar, ini berarti ia akan segera memiliki senjata api cadangan di pasukannya, dan senapan mesin yang memadai. Namun, ia tidak langsung mulai merancang senjata baru tersebut, karena tidak ada gunanya sampai ia memiliki cukup bubuk mesiu tanpa asap untuk memasoknya. Sebaliknya, ia menyetujui penggunaan sumber daya apapun yang dibutuhkan Aldo von Passau dan tim ahli kimianya untuk memproduksi material tersebut secara massal. Berengar memperkirakan bahwa pada saat ia akhirnya mengalahkan gereja Katolik, yang ia tahu akan terjadi tepat setelah perang salib mereka ke Tanah Suci berakhir, terlepas dari apakah mereka menang atau tidak, ia akan memiliki cukup persediaan bubuk mesiu tanpa asap untuk mulai memproduksi senjata yang lebih modern. Maka, ia meneguk minumannya untuk merayakannya, ketika terdengar ketukan di pintu. Alisnya terangkat penasaran saat mendengar suara itu, lalu menjawabnya dengan nada penuh kasih sayang. Itu terbuka. Pintu terbuka sedikit, memperlihatkan Yasmin yang memasang ekspresi cemas. Melihat ini, Berengar langsung duduk tegak dan menanggapi percakapan yang akan berlangsung dengan lebih serius. Yasmin menyerahkan sepucuk surat kepada suaminya, yang berisi detail-detail yang membuatnya begitu tertekan. Ia duduk dan mendesah berat sambil meraih piala Berengar dan menyesapnya tanpa izin. Berengar membaca surat itu, dan dia pun mendesah berat karena kalah sebelum mengungkapkan pikirannya mengenai masalah itu. Apakah saudaramu seorang idiot? Putri Al-Andalus tersenyum pahit sambil mengangguk kepada suaminya. Bagaimana menurutmu? Berengar merampas minuman dari istrinya dan meneguknya banyak-banyak sebelum segera mengisinya kembali. Ia tak percaya pria itu bertindak sebodoh itu. Ia kesulitan menemukan kata-kata yang tepat untuk memarahi pria yang tak hadir itu. Akhirnya, Yasminlah yang berbicara mewakilinya. Apa sih yang dia pikirkan? Dia akhirnya menyatukan Iberia di bawah kekuasaannya, dan dia pikir sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyerang Maroko. Dia sadarkan kalau ada protes di seluruh kesultanan barunya. Kalau dia mengerahkan pasukannya ke Afrika Utara, orang-orang Kristen di bawah kekuasaannya akan memberontak, dan dia akan kehilangan sebagian besar wilayah yang telah dia peroleh berkat bantuanmu. Menurut surat itu, Hasan telah terlibat dalam pertengkaran kecil dengan penguasa Maroko dan memutuskan untuk menyatakan perang terhadapnya. Mengapa? Karena ia tahu ia akan memenangkan konflik berkat pasukan yang lebih unggul. Tentu saja, ia gagal mempertimbangkan pertikaian internal yang akan terjadi saat ia memindahkan pasukannya dari kota-kota ke benua lain. Berengar memasang ekspresi getir saat ia bercanda tentang Yasmin. Aku mulai menyesal menikahimu. Wanita itu terkikik ketika mendengar hal ini, mengetahui bahwa suaminya tidak serius, karena itulah dia memutuskan untuk ikut bermain dan mendengar alasannya. Oh, kenapa begitu? Berengar mendesah sekali lagi sembari mengungkapkan pikiran dalam benaknya. Sekarang aku sadar bahwa aku akan membereskan kekacauan yang dibuat saudaramu selama sisa hidupku. Yasmin hampir tak bisa menahan diri dan akhirnya tertawa terbahak-bahak. Apakah Berengar tidak menyadari betapa bodohnya kakaknya ketika menikahinya? Lucu juga ia baru menyadarinya sekarang. Namun, Berengar punya urusan yang lebih penting. Yah, sudah terlambat untuk menghentikan saudaramu. Aku harus menghubungi Adelbrand sesegera mungkin. Orang itu sudah terlalu lama berada di Iberia, sudah waktunya dia kembali ke tanah air. Aku akan membiarkannya memilih pengganti yang akan bertanggung jawab menjaga perdamaian di Iberia sementara saudaramu menyerbu Maroko seperti orang bodoh. Yasmin terhibur dengan tanggapan Berengar saat dia mengangkat alisnya karena penasaran sebelum menanyakan pertanyaan yang ada dalam benaknya. Kau masih akan membantunya? Menanggapi hal ini, Berengar hanya terkekeh sebelum menjawab pertanyaan istrinya. Tentu saja, saya tidak bisa membiarkan Iberia runtuh setelah semua darah, keringat, dan air mata yang telah saya curahkan selama bertahun-tahun. Tampaknya sekali lagi pasukan Jerman akan terlibat di Iberia.
Senyum manis terbentuk di bibir Yasmin saat dia membungkuk dan mencium suaminya sebelum berbisik di telinganya. Terima kasih sudah menolong adikku yang bodoh ini. Aku akan membalas budimu nanti saat aku sudah merasa lebih baik. Berengar tersenyum dan mengucapkan kalimat sederhana ketika mendengar ucapan ini. Saya menantikannya. Dengan demikian, Berengar sekali lagi mengerahkan sejumlah besar pasukan Jerman ke Iberia. Pasukan penjaga perdamaian yang ia kirim tidak cukup untuk mempertahankan kendali dinasti Al-Fadl atas wilayah tersebut. Bab 664 Peralatan Angkatan Darat Generasi Baru. Dengan penemuan bubuk tanpa asap, Berengar kini memiliki kesempatan untuk menciptakan senjata baru, dan meskipun senjata ini tidak dapat diproduksi secara massal selama beberapa bulan, semakin awal ia mendesain dan mengujinya, semakin baik hasilnya. Ini bukan sekadar senjata api sekali tembak. Ada banyak komponen yang membentuk senjata api berulang, dan setiap bagian harus diuji secara menyeluruh agar senjata tersebut dianggap layak pakai. Ini bukan sekadar membuat cetak biru dan menerapkannya seperti yang pernah ia lakukan sebelumnya. Senjata seperti ini membutuhkan waktu untuk mencapai kesempurnaan. Hal pertama yang perlu dilakukan Berengar adalah merancang peluru baru untuk digunakan dalam tugas militer, dan langsung terlintas dua desain. Peluru Mauser 7,92x57 mm akan digunakan untuk senapan dan senapan mesin masa depan. Peluru ini lebih umum disebut sebagai Mauser 8 mm di masa lalunya. Karena Mauser bersaudara belum ada pada masa itu untuk mengembangkan peluru tersebut, Berengar hanya menyebutnya sebagai peluru GWR 7,92x57 mm. Kartrit 7,92x57 mm menggunakan peluru berbentuk Spitzer 7,92 mm, dengan selongsong kuningan 57 mm tanpa bingkai yang menggunakan bubuk mesiu tanpa asap dengan basis ganda. Untuk kaliber terbarunya, Berengar berencana menggunakan proyektil timah sederhana berselubung tembaga. Di antara segudang kemajuan kimia baru yang dihasilkan oleh Departemen Kimia Kusteiin setiap tahun, terdapat penemuan timbal stipnate yang digunakan untuk membuat primer yang unggul dan non-korosif. Oleh karena itu, Berengar merancang kartrit baru ini untuk menggunakan primer yang baru dan lebih baik. Sedangkan untuk amunisi kedua, dirancang khusus untuk pistol, dan kemudian, ketika ia akhirnya memutuskan, untuk senapan mesin ringan. Untuk saat ini, senjata semacam itu akan terlalu berlebihan, dan ia ingin memastikan para prajuritnya terlebih dahulu diperlengkapi dengan senapan baru. Peluru ini terus digunakan hingga Julian meninggal, dan karena itu, ia sangat terbiasa mengisi ulang peluru tersebut. Parabellum 9x19 mm adalah peluru pistol paling umum di masa lalu Berengar dan telah digunakan sejak sebelum Perang Besar. Peluru ini merupakan proyektil timah 9 mm sederhana berselubung tembaga dengan selongsong meruncing 19 mm tanpa bingkai. Peluru semacam itu cukup kuat untuk melumpuhkan manusia, dan dengan amunisi berongga plus P, peluru ini dapat dengan mudah menghentikan seseorang yang sedang menggunakan narkoba. Peluru ini juga ringan dan memiliki recoil minimal. Senjata pertama yang dirancang Berengar adalah pengganti senapan laras tunggal single shot, senapan laras ganda bolt action, dan berbubuk hitam yang saat ini disebut sebagai G22. Senapan ini dulunya dikenal sebagai Mauser 1871 di masa lalu Berengar, dan merupakan senjata utama tentara Kekaisaran Jerman hingga digantikan oleh GWR 1888. Senapan ini tetap bertugas di pasukan Berengar setidaknya selama 1 tahun lagi. Meskipun, pada akhirnya, senapan ini akan digantikan oleh senapan laras ganda, yang ada dalam pikiran Berengar. Dasar untuk GWR 25 yang baru, atau disingkat G25, adalah GWR 1898 dari masa lalu Berengar. Lebih spesifiknya, G98M, varian yang dimodifikasi selama Perang Saudara Spanyol oleh pabrik-pabrik Jerman dan diberikan kepada kaum nasionalis sebagai bentuk bantuan militer. G98 meter juga digunakan secara terbatas oleh Waffen-SS dan Volkssturm selama Perang Dunia II. Perbedaan terbesar antara G98 dan G98M adalah bidikan besi yang ditingkatkan, yang menyerupai bidikan besi pada K98K. Terdapat juga beberapa perubahan kecil lainnya, tetapi hampir tidak terlihat pada pandangan pertama. Senapan G98 meter diisi dengan 5 klip striper bundar ke dalam magasin internal. Senapan ini menggunakan desain baut 3 look yang kokoh, yang dapat dengan mudah menahan tekanan kartrit 8 mm, dan dianggap oleh banyak orang di masa lalu Berengar sebagai puncak desain aksi baut. Perbedaan utama antara G25 Berengar dan G98 meter adalah adanya penutup debu bergaya Arisaka, yang mencegah masuknya debu, lumpur, dan puing ke dalam pertempuran. Hal ini akan sangat berguna dalam peperangan parit, yang rencananya akan digunakan secara luas oleh Berengar hingga ia dapat menggunakan mekanisasi pasukannya. Sangkur yang dirancang untuk senapan ini didasarkan pada GWR 9805 yang digunakan oleh pasukan Jerman dalam Perang Dunia I di masa lalu Berengar. Sangkur ini merupakan sangkur model bilah panjang dan berat yang umumnya disebut bilah tukang daging karena ukuran dan penampilannya.
Selain senapan infanteri G25, Berengar memutuskan untuk mengganti revolver dinas 1422 yang lama dengan pistol semi-otomatis baru. Tembakan semi-otomatis hanya dapat diandalkan dengan bubuk mesiu tanpa asap, yang menjadi alasan mengapa ia belum menerapkan senjata semacam itu hingga saat itu. Allfull.com. Pistol yang ada dalam pikiran Berengar tak lain adalah Luger P08. Mengapa memilih Luger padahal ada desain lain yang lebih baik dan lebih mutakhir yang bisa ia pilih? Alasannya sederhana, karena tak ada pistol yang lebih ikonik dari Jerman selain Luger. Memang benar bahwa Luger menggunakan desain kunci toggle yang sudah ketinggalan zaman dan sangat mahal untuk diproduksi agar berfungsi. Namun, senjata itu andal, dan menurut pendapat jujur Berengar, tampilannya keren. Luger adalah salah satu senjata favoritnya, dan meskipun ia tahu cara kerjanya, ia belum pernah mendapatkannya di masa lalunya. Luger diisi dengan magasin lepas pasang berisi 8 butir peluru, dan menjadi ikon sebagai senjata samping utama Jerman dalam film-film Perang Dunia II, meskipun Walther P38 lebih menonjol dalam sejarah nyata. Selain senjata-senjata ini, Berengar merancang senjata lain untuk digunakan oleh infanterinya. MG25, yang kelak dikenal di kemudian hari, didasarkan pada senapan mesin Vickers yang digunakan oleh pasukan Inggris di kedua Perang Dunia. Vickers hanyalah senapan mesin Maxim yang telah disempurnakan, yang digunakan oleh hampir setiap pasukan utama dalam Perang Dunia I, termasuk Kekaisaran Jerman. Senapan mesin ini berpendingin air dan berpenggerak sabuk dengan keandalan dan daya tahan yang substansial. Satu-satunya masalah senjata ini adalah bobotnya. Senapan ini tidak mudah dipindahkan dan harus dioperasikan oleh kru. Hal ini tidak menjadi masalah bagi Berengar, karena ia bermaksud agar senapan mesin ini digunakan dalam posisi statis. Alasan Vickers lebih unggul daripada Maxim adalah karena mekanisme putarnya yang terbalik, sehingga lebih kecil dan ringan. Selain itu, fungsinya hampir sama persis dengan Maxim standar yang digunakan Jerman dan Rusia. Dalam sejarah, senjata ini diservis dengan sabuk kain yang menahan amunisi. Ini merupakan kelemahan terbesar Vickers karena ketika ternoda, atau terlapisi kotoran, hal itu menyebabkan masalah keandalan. Rusia kemudian mengembangkan sabuk logam untuk Maxim M1910 mereka, dan Berengar bermaksud menggunakan sistem pengisian serupa. Sistem persenjataan utama terakhir yang dirancang Berengar untuk menggantikan persenjataannya saat ini adalah seperangkat artileri baru yang dimodelkan berdasarkan meriam 7,5 cm FK16 nanoampere yang digunakan Jerman pada Perang Dunia II. Artileri ini pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari meriam 7,7 cm FK16 era Perang Dunia I. Senjata ini menggunakan peluru berdaya ledak tinggi 75 mm yang saat itu digunakan pasukan Berengar, dan dilengkapi dengan sistem recoil hidropneumatik yang unggul. Meriam lapangan Berengar saat ini tidak memiliki mekanisme recoil. Akibatnya, setiap kali ditembakkan, kru artileri harus mengatur ulang posisinya. Dengan sistem recoil hidropneumatik, meriam akan mempertahankan posisinya jauh lebih baik setelah ditembakkan, sehingga memungkinkan tembakan susulan yang lebih cepat. Selain itu, meriam ini masih beroperasi dengan mekanisme blok geser horizontal. Berengar juga merancang versi skala besar meriam ini dengan kaliber 10 cm, yang menggunakan amunisi 105 x 504 mm dengan muatan terpisah dan selongsong peluru. Ia menyebut kedua meriam ini sebagai meriam lapangan 7,5 cm FK25 dan 10 cm K25. Selain senjata-senjata ini, Berengar juga merancang seragam baru untuk para prajuritnya berdasarkan seragam yang digunakan Jerman di penghujung Perang Dunia I di masa lalunya. Dengan semua inovasi ini, Angkatan Daratnya akan berada pada tingkat teknologi yang setara dengan Jerman selama Perang Dunia I, dan ia tidak perlu lagi berinovasi dengan senjata baru di masa mendatang. Atau begitulah yang dipikirkannya. Lagi pula, Berengar tidak tahu bahwa ada saingan baru di Timur Jauh, dan jika ia tidak terus maju, ia mungkin akan segera tertinggal. Karena itu, Berengar bersantai sambil menikmati bir dingin, dan menyelesaikan cetak birunya sebelum mengirimkannya ke gudang senjata kerajaan Kufstein untuk diuji. Masih butuh waktu lama sebelum senjata-senjata ini bisa digunakan. Setelah menyelesaikan pekerjaannya hari itu, ketukan terdengar di pintu, dan sebelum ia sempat menjawab, pintu itu terbuka dan memperlihatkan Honoria. Ia baru saja melahirkan anak kedua, adik perempuan Alexandros. Berengar telah menamai anak perempuan itu Helena, dan Honoria tampak luar biasa lincah meskipun sedang dalam masa pemulihan. Ia tersenyum lebar saat menyodorkan peta ke meja Berengar, yang mengungkapkan penemuan baru yang dibuat krunya selama ia pergi. Setelah menerima dana penuh dari Kekaisaran Jerman, kru penjelajah dan bajak laut itu berkeliling dunia mencari tanah air untuk dijajah. Mereka adalah orang barat pertama yang berlayar ke dasar Afrika, di mana mereka menemukan tanah yang kaya akan sumber daya alam yang siap direbut. Dengan senyum penuh tekad di wajahnya, Honoria mengajukan pertanyaan kepada suaminya. Apa pendapatmu tentang penjajahan Afrika Selatan? Bab 665 Drama Keluarga Bagian 1.
Berengar menatap peta di atas meja yang diberikan istri ketiganya, Honoria, kepadanya. Peta itu adalah peta kasar garis pantai yang dulunya merupakan wilayah yang dikenal sebagai Afrika Selatan di kehidupan sebelumnya. Meskipun ia telah mengizinkan Honoria dan krunya untuk berlayar melintasi dunia dan menjelajahi wilayah-wilayah yang belum dikenal, ia tidak tahu bahwa mereka telah sampai di ujung paling selatan Afrika. Setelah mendirikan serangkaian koloni di seluruh benua Amerika, waktunya telah tiba untuk memulai kolonisasi benua baru. Lagi pula, Afrika adalah negeri yang kaya akan sumber daya, dan selama masa ini, ujung paling selatannya jarang penduduknya. Senyum licik tersungging di bibir Berengar saat ia menatap wilayah lain yang kaya akan emas. Ia sangat bersemangat dengan prospek menaklukkan negeri itu dan menjadikan kekayaannya miliknya. Baiklah, aku akan mengatur ekspedisi agar kita bisa menjelajahi wilayah itu, dan mengklaimnya untuk kita sendiri. Lagi pula, segala sesuatunya berjalan lancar di dunia baru. Sudah waktunya kita mengklaim wilayah lain. Honoria mengangguk dengan senyum manis di wajahnya. Ia senang melihat suaminya memiliki pola pikir yang sama dengannya. Setelah beberapa saat, ia bertanya lebih lanjut tentang ekspedisi yang direncanakan Berengar. Berapa banyak pasukan yang akan kita bawa? Berapa banyak kapal? Berapa lama kita akan tinggal di sana? Apakah menurutmu kita akan melihat sesuatu yang menarik? Berengar menunggu wanita itu tenang sebelum menjelaskan rencananya untuk ekspedisi besar ini. Saya rasa satu brigade saja sudah cukup untuk membuat penduduk lokal bertekuk lutut di hadapan kekuatan kita. Untuk kapal, armada kecil yang terdiri dari 5 kapal perang dan 10 kapal kargo sudah cukup. Kudengar galangan kapal kita di Mediterania sedang memproduksi sejumlah besar kapal kelas Dominion baru, namun untuk usaha sebesar ini, kita masih harus mengandalkan beberapa kapal clipper tua. Honoria menganggukkan kepalanya setelah mendengar betapa besarnya ekspedisi itu. Sedangkan Berengar, ia tidak berencana berangkat setidaknya 2 bulan lagi. Baginya, ada hal-hal penting yang perlu dilakukan di tanah air. Usaha lain yang dilakukan begitu cepat setelah anak-anak terbarunya lahir bukanlah ide terbaik. Demikianlah ia menyampaikan pemikiran ini karena Honoria terlalu bersemangat untuk kebaikannya sendiri. Kita baru akan berangkat sekitar 2 bulan lagi. Lagi pula, kamu masih perlu memulihkan diri setelah melahirkan, dan aku punya banyak urusan. Jadi, bersabarlah. Waktunya akan tiba bagi kita untuk segera berlayar. Respons yang kurang bersemangat itu membuat perempuan muda itu cemberut seperti anak kecil, tetapi akhirnya ia menerimanya. Meskipun kru kapal bajak lautnya cukup untuk menjelajahi wilayah-wilayah yang belum dikenal, itu tidak cukup untuk menaklukkan atau menetap di sana. Karena itu, ia tidak dapat bertindak gegabah tanpa dukungan dari kerajaan Jerman. Berengar segera menyadari bahwa hasil ini membuat istrinya tidak senang. Sebagai tanggapan, ia memarahi wanita itu karena kurangnya perhatian yang ia tunjukkan kepada anak-anaknya. Kamu seharusnya menghabiskan waktu bersama Alexandros dan Helena. Kamu seorang ibu, tapi kamu menyerahkan pengasuhan putramu kepada Linde sampai sekarang. Mungkin kamu harus menghabiskan waktu berkualitas bersama anak laki-laki itu dan putrimu yang baru lahir. Respons seperti itu mengejutkan Honoria, karena ia tak pernah benar-benar memikirkan ketidakhadirannya dalam kehidupan putranya. Ia selalu bertualang sejak pertama kali melahirkan anak laki-laki itu, seperti suaminya. Memang benar ia menyerahkan sebagian besar pengasuhan putranya kepada Linde. Setelah memikirkannya, ia mengangguk dan menuruti saran Berengar. Kalau begitu aku akan melakukannya. Setelah mengatakan ini, Honoria meninggalkan Berengar untuk melanjutkan pekerjaannya, dan berkeliling istana mencari putranya yang masih kecil. Ketika akhirnya menemukannya, ia melihat Alexandros sedang bermain dengan saudara tirinya, Christopher, yang usianya kurang lebih sama. Ia diam-diam mengamati kedua anak laki-laki yang sedang bermain-main dengan tentara di sekitar rumah. Ia merasa sangat lucu melihat putranya mengenakan seragam kecil tentara Jerman sambil memegang pistol mainan yang menyerupai pistol baja asli. Alexandros mengarahkan revolver mainannya ke arah adiknya dan memanggil anak laki-laki itu setelah berpura-pura melepaskan tembakan. Bang! Aku dapat kamu, Chris. Anak berambut pirang itu langsung jatuh ke lantai sambil berpura-pura mati. Sementara itu, Alexandros mengembuskan asap khayalan dari revolver mainannya sambil mengumpat musuh khayalannya. Orang barbar yang kotor. Meskipun putra-putri Honoria dan anggota dinasti Palaiologos, anak laki-laki itu berperan sebagai tentara Jerman, yang bertempur melawan orang barbar yang berwujud seorang ksatria Katolik. Setelah berpura-pura mati sejenak dan membiarkan Alexandros menikmati adegan kemenangannya, Christopher bangkit dari posisinya dengan tatapan iri. Tidak adil, Alex. Kamu sudah bermain sebagai Jerman seharian, giliranku. Meskipun Christopher protes, Alexandros tidak berubah pikiran. Ia malah berdebat dengan saudara tirinya tentang siapa yang harus bermain sebagai pemain Jerman. Ini aturannya. Aku jadi orang Jerman, dan kamu jadi orang barbar. Pernyataan yang begitu keterlaluan itu membuat Christopher sangat kesal, yang pipinya memerah karena marah.
Sambil mengepalkan tinjunya, anak laki-laki itu memanggil saudaranya dan menghina warisannya di depan wajahnya. Itu tidak adil. Kedua orang tuaku orang Jerman, tapi kau blasteran. Kalau ada yang seharusnya jadi orang barbar, kaulah orangnya. Christopher jelas tahu cara membuat Alexandros kesal, karena anak laki-laki itu langsung menjatuhkan pistol mainannya dan menyerang adiknya dengan tinju terangkat. Kedua anak laki-laki itu belum belajar berkelahi dengan benar, selain bergulat dengan kakak laki-laki mereka. Akibatnya, perkelahian itu menjadi lucu karena kedua belah pihak pada dasarnya saling berpegangan dan berguling-guling di tanah. Alexandros terus berteriak sepanjang waktu. Ambil kembali. Ambil kembali. Aku bukan blasteran. Hati Honoria hampir hancur ketika melihat putranya diganggu karena keturunan Romawi. Ia segera memisahkan mereka dan mencoba menyelesaikan perbedaan mereka, sambil menegur Christopher atas kata-katanya yang salah. Alexandros, Christopher, kalian bersaudara. Kalian tidak seharusnya bertengkar seperti ini. Christopher, tidak sopan menyebut saudara kalian sebagai blasteran. Segera minta maaf. Akan tetapi, Christopher menolak mengalah pada masalah ini dan langsung membalas Honoria. Diam, kau bukan ibuku. Memangnya kenapa kalau aku memanggilnya blasteran? Itu benar, kan? Pernyataan ini mengejutkan Honoria. Ia mencengkeram hatinya yang terluka saat mendengar anak laki-laki itu bersikeras bahwa ia bukan ibunya. Meskipun Christopher bukan anak kandungnya, ia selalu memperlakukan anak-anak berengar yang lain seperti anak kandungnya sendiri, jadi mengapa anak laki-laki itu begitu kejam padanya? Sementara itu, Alexandros masih berusaha mencakar jalan menuju saudaranya dengan tatapan tajam. Persetan denganmu. Aku bukan blasteran. Aku orang Jerman yang bangga. Fakta bahwa putranya sendiri menolak warisan Romawinya menambah hinaan yang lebih dalam, dan Honoria pun jatuh ke dalam depresi. Apakah ia benar-benar telah mengabaikan putranya sedemikian rupa sehingga putranya tidak mau lagi berhubungan dengan garis keturunannya? Akhirnya, keributan antara kedua anak laki-laki itu menarik perhatian istri-istri berengar lainnya, dengan Adela dan Linde tiba di tempat kejadian dengan ekspresi terkejut. Adela memelototi penampilan kedua anak laki-laki yang lecet dan langsung bertanya tentang apa yang telah terjadi. Apa yang terjadi di sini? Kenapa mereka seperti ini? Honoria berusaha menahan air mata di matanya saat ia mencoba menjelaskan situasi tersebut kepada istri-istri suaminya yang lain. Mereka berkelahi karena Christopher menyebut Alexandros sebagai blasteran. Hal ini menimbulkan kebingungan di benak Adela, karena ia tidak mengerti mengapa hal itu bisa menyebabkan putra Honoria berperilaku begitu kasar. Bagaimanapun, itu memang benar. Namun, Linde memiliki gambaran kasar tentang apa yang sedang dipikirkan Alexandros. Sebenarnya, Linde selalu menjadi sosok keibuan bagi Alexandros, bahkan sampai memanggilnya bayi laki-laki yang berharga, seperti yang ia lakukan pada semua putra berengar. Faktanya, Honoria jarang menjadi bagian dari kehidupan putranya, dan telah menyerahkan semua aspek pengasuhannya kepada Linde. Honoria hanya sesekali muncul dalam kehidupan anak laki-laki itu ketika ia kembali dari petualangan. Ketika ia muncul, ia biasanya datang membawa hadiah, tetapi kemudian akan segera menghabiskan waktu sebanyak mungkin bersama suaminya. Karena itu, begitu Linde muncul, Alexandros berlari ke arahnya, dan memeluknya erat-erat sambil terisak-isak. Bu, Christopher jahat padaku. Dia memanggilku blasteran. Melihat hal seperti itu, hati Honoria hampir hancur. Meskipun ia yang memisahkan kedua anak laki-laki itu, putranya sendiri tidak berusaha sedikit pun untuk bercerita kepadanya, malah memanggil perempuan lain, Mama, sambil menangis di dadanya. Linde tampak bingung saat ia mencoba menghibur anak laki-laki itu dan menyerahkannya kepada ibu kandungnya. Alexandros, kau tahu aku menyayangimu seperti anakku sendiri, tapi seharusnya kau bersama ibu kandungmu sekarang. Kau tahu Honoria yang melahirkanmu ke dunia ini, kan? Alexandros menatap Linde dengan tak percaya sebelum mengalihkan pandangannya ke Honoria, yang tampak seperti hendak menangis. Memang benar ia dan perempuan itu memiliki warna rambut dan mata yang sama, tetapi ia tak pernah menganggapnya sebagai ibu, lebih seperti bibi yang sesekali berkunjung. Mengetahui bahwa Honoria adalah ibu kandungnya menghancurkan seluruh perspektif anak laki-laki itu. Di usianya, Alexandros terlalu kekanak-kanakan untuk menerima kenyataan, dan malah semakin membenamkan kepalanya di dada Linde dan menyangkal kenyataan. Tidak, Linde adalah ibuku. Mendengar ini, Honoria tak kuasa menahan air mata di pelupuk matanya, dan menangis sejadi-jadinya. Ia tak tahan melihat putranya sendiri memanggil perempuan lain dengan sebutan, Mama, dan buru-buru melarikan diri dari tempat kejadian. Linde mencoba memanggil perempuan itu, tetapi sia-sia. Perempuan itu sudah pergi. Honoria, tunggu. Akhirnya, Linde harus mengurus Alexandros dan menyelesaikan masalah antara dia dan saudaranya. Di sisi lain, Honoria melarikan diri ke taman istana, di mana ia menangis seperti anak kecil. Satu-satunya yang menemaninya adalah sahabat tertuanya, Heralikus, yang terbang di sisinya ketika menyadari ada sesuatu yang salah.
Bab 666 Drama Keluarga Bagian Kedua. Berengar sedang sibuk menandatangani dokumen ketika terdengar ketukan di pintu. Ia sedikit gelisah mendengar ini dan langsung menolak tawaran untuk menjamu seseorang. Tidak sekarang. Aku sibuk. Namun suara yang memanggilnya itu adalah suara istrinya, Linde, dan karena itu ia segera mengubah sikapnya, terutama saat mendengar nada khawatir dalam suara wanita itu. Berengar, aku tidak mau mengganggumu kalau kamu sedang sibuk, tapi ini penting sekali. Kamu mau buka mulut? Menanggapi hal ini, Berengar mendesah sebelum bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menuju pintu. Ketika membukanya, ia terkejut melihat istrinya sedang menggendong seorang anak yang menangis. Bingung dengan pemandangan aneh itu, Berengar meraih anak laki-laki itu dan mencoba menenangkannya, sambil bertanya kepada Linde apa yang telah terjadi. Apa yang terjadi? Kenapa dia seperti ini? Anak laki-laki itu tak henti-hentinya menangis, dan malah membasahi tunik Berengar dengan air matanya. Linde mendesah berat saat menjelaskan apa yang baru saja terjadi beberapa saat yang lalu di antara kedua putranya. Rupanya, dia bertengkar dengan putra Anda, Christopher, yang menyebutnya blasteran. Alexandros tampaknya berkhayal bahwa saya ibu kandungnya. Di sela-sela isak tangisnya, Alexandros menggumamkan beberapa kata yang hampir tidak dapat didengar oleh Berengar. Itu tidak benar. Aku bukan blasteran. Tepat ketika dia hendak memarahi putranya atas tindakannya, Linde mengungkapkan informasi menarik lainnya. Berengar, dia membuat ibunya menangis. Aku akan mencari Honoria dan mencoba menghiburnya. Kamu harus mengatakan yang sebenarnya kepada putramu. Berita itu membuat Berengar sedikit geram. Ia menganggukkan kepala tanpa suara, memberi isyarat kepada gadis cantik berambut merah itu bahwa ia boleh pergi. Begitu ia sendirian dengan putranya, Berengar memelototi anak laki-laki itu dan berbicara kepadanya dengan nada tegas. Apa yang telah kau lakukan hingga membuat ibumu menangis? Kewibawaan yang begitu luar biasa itu langsung membuat si bocah menghentikan tangisannya dan menatap ayahnya dengan ekspresi menantang. Dia bukan ibuku. Linde ibuku. Mendengar jawaban ini, Berengar ingin sekali menamparkan anak laki-laki itu, tetapi ia malah mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri dengan menarik napas dalam-dalam sebelum mengungkapkan kebenaran kepada anak laki-laki itu. Tentu saja, Linde adalah ibumu, sama seperti Adela, Yasmin, dan Henrietta. Tapi, kau tahu Honoria adalah ibu kandungmu, kan? Kau diberkati dengan 5 ibu, masing-masing merawatmu seperti anak mereka sendiri. Tapi, Honorialah yang melahirkanmu ke dunia ini. Kau harus minta maaf kepada ibumu dan memperbaiki keadaan ini. Alexandros menatap ayahnya dengan ekspresi bingung. Ia hampir tidak bisa memahami apa yang dikatakan ayahnya. Jika Honoria adalah ibuku, lalu mengapa Linde membesarkanku? Berengar mendesah menanggapi hal ini, lalu meraih ke dalam lemari esnya dan mengambil sekendi susu, lalu menuangkan segelas untuk mereka berdua. Setelah itu, ia memberikan satu cangkir kepada putranya, sambil minum dari cangkirnya sendiri. Baru setelah ia dan Alexandros merasa lebih nyaman, Berengar menceritakan kisahnya. Kau tak bisa menyalahkan ibumu karena tak ada dalam hidupmu. Ini sebenarnya salahku. Begini, waktu ibumu masih kecil, ia ditawan oleh keluarganya, tak pernah diizinkan meninggalkan istana. Ia melarikan diri dari kehidupan itu di usia muda dan melakukan perjalanan berbahaya ke Kufstein. Aku merawat ibumu selama beberapa waktu, dan akhirnya kami berdua jatuh cinta. Dia membuatku berjanji akan memberinya kebebasan agar dia bisa menjelajahi dunia yang disembunyikan orang tuanya. Sejak hari itu, aku telah berusaha sebaik mungkin untuk menepati janji itu, meskipun dengan mengorbankan dirimu. Saat dia melahirkanmu, seharusnya aku langsung menolak dan memaksanya membesarkanmu sebagai ibu yang bertanggung jawab. Namun, Linde dengan senang hati mengambil alih peran itu untuk Honoria, dan karena itu aku merasa tenang, mengabaikan konsekuensi yang akan ditimbulkan hal seperti itu padamu. Lagi pula, aku tidak ada untukmu atau saudara-saudaramu seperti seharusnya. Namun, itu akan berubah sekarang. Seperti yang kalian tahu, aku selalu mengambil cuti akhir pekan untuk menghabiskan waktu bersama kalian dan saudara-saudara kalian. Aku berusaha sebaik mungkin untuk menjadi bagian dari hidup kalian, hanya saja sepertinya ibu kalian belum menyadari betapa pentingnya keluarga. Dia masih bertingkah seperti gadis kecil yang ingin kabur dari kurungan paksa orang tuanya. Alexandros terlalu muda untuk benar-benar memahami semua yang dikatakan Berengar kepadanya, tetapi ia memahami inti persoalannya. Maka, dengan air mata menggenang di matanya, ia mengajukan pertanyaan yang paling penting bagi sang ayah. Jadi, aku blasteran. Berengar terkekeh sambil menyeka air mata dari mata putranya sebelum memenuhi kepala anak laki-laki itu dengan gambaran yang dia miliki untuknya. Benar sekali. Kau adalah yang terbaik dari dua dunia, setengah Jerman dan setengah Romawi. Kau tahu, dahulu kala bangsakulah yang menjadi bangsa barbar, sementara bangsa Romawi memandang kami dari peradaban agung mereka dengan sedikit rasa jijik di mata mereka. Alexandros, kau sangat penting, lebih dari yang kau sadari.
Aku tidak akan berbohong padamu, kau akan punya banyak saudara, Alexandros. Saat ini kau punya Hans, dan Bren yang baru lahir, yang ibunya adalah Linde. Sementara aku juga punya 2 putra dengan Adela, Christopher, dan bayi Franz. Putra-putraku yang berasal dari Linde, dan garis keturunan Adela, suatu hari nanti akan berjuang untuk menggantikanku. Hanya satu yang akan dinobatkan menjadi Kaisar Jerman. Namun, Anda ditakdirkan untuk menjadi Kaisar Bizantium, sebuah peradaban yang berakar dari Kekaisaran Romawi kuno. Anda akan memiliki peran yang sangat penting, yaitu bekerja sama dengan saudara-saudara Anda dan menjaga keseimbangan kekuasaan di dunia ini. Kau adalah putraku, Alexandros, dan karena itu, aku akan mengangkatmu menjadi Kaisar. Ibumu adalah seorang putri Roma, dan jangan lupakan itu. Jadi, tegakkan kepalamu dan rangkul warisanmu. Selagi kau di sini, cobalah untuk rukun dengan ibumu. Meskipun ia mungkin tidak sering menunjukkannya, ia sangat menyayangimu, dan kata-katamu menyakitinya. Air mata di mata Alexandros telah lama sirna, digantikan oleh rasa takjub akan gagasan menjadi Kaisar Romawi. Sebenarnya, Kekaisaran Bizantium saat itu sangat berbeda dari leluhur mereka dan lebih bernuansa Yunani daripada Romawi. Meskipun demikian, mereka tetap mengklaim sebagai penerus Romawi, dan itu sudah cukup bagi Berengar. Sementara Berengar menghibur putranya, Linde mencari Honoria yang sedang menangis di taman istana. Dengan senyum puas di wajahnya, si cantik berambut merah mengumumkan kehadirannya. Kukira aku akan menemukanmu di sini. Honoria, bicaralah padaku. Putri Bizantium itu meneteskan air mata dari mata hijau minnya saat dia menatap penyusup itu dengan sedikit rasa iri di wajah cantiknya. Dia memanggilmu ibu. Apa kau tahu bagaimana rasanya ditolak oleh putramu sendiri? Linde mendesah berat sambil duduk di sebelah Honoria dan memeluk wanita muda itu erat-erat. Meskipun Honoria tidak mau mendengarnya, Linde merasa Honoria butuh dorongan kuat untuk mengubah sikapnya yang acuh tak acuh. Honoria, aku tidak bermaksud ikut campur, tapi menurutmu siapa yang membesarkan anak itu sampai sekarang? Kau telah mengarungi lautan luas untuk mencari petualangan. Selama ini akulah yang membesarkan putramu. Apa kau terkejut dia menganggapku sebagai figur keibuan utamanya? Honoria menggigit bibirnya karena kesal mendengar kata ini. Ia bingung harus berbuat apa untuk memperbaiki hubungannya yang renggang dengan putranya. Linde, apa yang harus kulakukan? Bagaimana caranya agar anakku kembali cinta? Senyum kecut muncul di wajah Linde saat dia memberi wanita di sebelahnya beberapa nasihat yang sangat dibutuhkan. Kenapa kamu tidak ikut ekspedisi ke Afrika yang akan datang ini dan tinggal di sini bersama anak-anakmu? Putramu sangat manis. Sayang sekali kamu tidak menghabiskan waktu bersama anak itu. Honoria terkejut mendengar Linde mengetahui rencananya secepat itu, dan langsung bertanya dari mana wanita itu memperoleh informasi tersebut. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Linde menatapnya dengan ekspresi merendahkan sebelum mengejek wanita itu. Halo, Direktur Intelijen Kekaisaran, tidak ada yang tidak saya ketahui yang terjadi di sini. Honoria tak tahu bagaimana membalas kata-kata itu. Lagi pula, baru 1 jam berlalu sejak ia memberitahu Berengar tentang niatnya. Tentu saja, Linde tahu perjalanan yang ditempuh kru Honoria dan kemana mereka pergi. Tak hanya itu, ia juga melihat peta di meja Berengar saat ia mengantarkan Alexandros kepadanya. Ia memutuskan untuk mengungkapkan informasi terakhir ini demi menghibur wanita cantik yang sedang menangis di sampingnya. Sebenarnya, saya baru mengetahuinya saat mengantar putra Anda kepada ayahnya. Saya melihat peta di mejanya dan langsung bisa menyimpulkan apa rencana Anda. Pengakuan sederhana itu membuat Honoria terkikik. Ia tidak tahu kenapa. Melihat itu, Linde mengelus rambut gadis itu sebelum memujinya. Kamu terlihat jauh lebih cantik saat tersenyum. Honoria tak tahu mengapa, tetapi ia segera mendapati wajahnya tertarik lebih dekat ke bibir Linde, seolah-olah disambar petir. Akhirnya, kedua perempuan itu berciuman mesra di tengah taman istana. Heralikus adalah satu-satunya saksi mata, dan langsung memutar bola matanya sebelum pergi, kembali ke kamarnya, tempat keluarganya sendiri menunggunya. Tampaknya ia tak mengkhawatirkan apapun. Setelah momen intim antara kedua wanita itu berakhir, Linde meraih tangan Honoria dan membawanya kembali ke istana. Ayo, sekarang saatnya kamu bersikap seperti ibu yang baik untuk anakmu. Linde tidak menunggu jawaban dan malah menyeret Honoria bersamanya. Ia bertekad untuk memperbaiki ikatan antara ibu dan anak itu. Bab 667 Kapal Angkatan Laut Generasi Berikutnya. Berengar mendesah berat saat membawa putranya, Alexandros, ke arah ibunya. Mata wanita itu merah dan sembab. Rupanya, ia telah menangis cukup lama karena ulah putranya. Namun, setelah dimarahi habis-habisan, Alexandros siap dan bersedia membangun hubungan dengan ibu kandungnya. Ia memeluk wanita itu dengan canggung dan meminta maaf karena telah membuatnya menangis, yang membuat Berengar dan Linde tersenyum. Maafkan aku, Bu. Jangan menangis. Meskipun kata-katanya baik,
Honoria tidak dapat menahan air mata di mata hijau Minnya, dan malah memeluk bayi laki-lakinya dan meminta maaf kepadanya atas keegoisannya sendiri. Maafkan aku, Alexandros, seharusnya aku lebih sering ada dalam hidupmu. Sekarang semuanya berubah. Aku berjanji akan menjadi ibu yang baik untukmu. Berengar menganggukkan kepalanya tanda setuju sebelum ikut bergabung. Ia memeluk istri ketiganya dan putra mereka, lalu mengucapkan janji suci kepada mereka berdua. Mulai sekarang, aku berjanji akan menghabiskan lebih banyak waktu dengan kalian berdua sebagai sebuah keluarga. Ucapan itu membuat air mata Honoria mengering, dan sebagai gantinya, senyum manis terbentuk di wajahnya saat ia menganggukkan kepala dalam diam. Adegan emosional itu terpotong ketika Yasmin muncul dengan anak bungsunya dalam pelukannya. Ia telah melahirkan seorang bayi perempuan, yang, seperti kakak laki-lakinya, Gazi, memiliki perpaduan fitur Berengar dan dirinya sendiri. Nama anak itu adalah Zara, dan meskipun ia baru saja lahir, ia memiliki kilatan aneh di mata kuningnya saat ia menatap pemandangan aneh yang terbentang di depannya. Berengar pernah melihat tatapan itu sebelumnya, di mata putra sulungnya, saat ia masih bayi. Dalam benaknya, itu adalah tanda kecerdasan yang luar biasa. Namun, ia tidak akan tahu pasti sampai gadis itu dewasa. Ia bergegas menghampiri istri keempatnya dan bayi perempuan mereka, mencium kening Zara sebelum memeluk pinggang Yasmin. Yasmin tahu Berengar bertindak begitu tak tahu malu karena ia berusaha mengalihkan perhatiannya dari kejadian yang baru saja terjadi. Ia tidak mudah tergoyahkan dan langsung bertanya kepada orang-orang yang hadir tentang apa yang telah terjadi. Apa semuanya baik-baik saja? Aku mendengar suara tangisan, jadi aku datang untuk memeriksa kalian. Honoria menganggukkan kepalanya sebagai jawaban dengan senyum lebar di wajahnya, sambil membelai rambut putranya. Semuanya baik-baik saja sekarang. Yasmin penasaran dengan apa yang terjadi, tetapi ia memikirkan hal lain. Akhirnya, ia membiarkan semuanya begitu saja. Jika semuanya sudah beres, maka ia tidak berhak ikut campur. Senyum menggoda tersungging di bibir wanita itu saat ia menggoda suaminya sebelum pergi. Oh, Berengar, aku baru saja mau menyuapi Zara. Kalau ada sisa, kamu boleh ambil sendiri. Berengar langsung tertarik mengikuti wanita itu, tetapi mengurungkan niatnya ketika menyadari ia baru saja menyelesaikan masalah antara Honoria dan putranya. Sambil mendesah berat, ia menggelengkan kepala sebelum menolak tawaran itu. Saya khawatir saya punya urusan lain yang harus diurus. Ekspresi kecewa muncul di wajah wanita cantik Mor itu saat dia menganggukkan kepalanya tanda menyerah. Jadi begitu. Setelah mengatakan itu, ia pun pergi dari area tempat ia menyusui bayi perempuannya yang baru lahir. Sedangkan Berengar, ia menghabiskan sisa sore itu dengan beristirahat dari pekerjaannya, dan menghabiskan waktu bersama Honoria dan Alexandros. Anak laki-laki itu belum pernah merasakan suasana sebebas ini bersama orang tuanya sebelumnya, dan ia sangat gembira. Setelah semua selesai, Berengar pensiun ke kantornya, di mana ia merancang 2 kapal baru. Jika angkatan daratnya akan segera memasuki era Perang Dunia I dari masa lalunya, maka ia perlu meningkatkan angkatan lautnya juga. Berengar tahu butuh setidaknya 1 tahun konsultasi dengan insinyur angkatan laut terbaiknya untuk menyempurnakan desain yang ia bayangkan. Fregat lapis baja memang satu hal, lagi pula, itu hanyalah kapal layar berlapis besi. Namun, membangun kapal perang raksasa adalah hal yang sama sekali berbeda. Berengar bukanlah seorang insinyur angkatan laut. Ia berlatar belakang teknik sipil dengan minor di bidang teknik mesin. Ia pernah mempelajari beberapa kapal dari perpustakaan Akademi Angkatan Laut AS ketika mengunjungi seorang kenalan lama, tetapi ia tidak dapat merancang kapal perang yang berfungsi sempurna hanya berdasarkan ingatan. Akan tetapi, ia memiliki dasar rancangan dalam benaknya, dan dengan kemampuan insinyur angkatan lautnya, seperti pembuat kapal tua Evio, yang telah mempelajari prinsip-prinsip teknik mesin dari pengawasan Berengar, dan mereka yang berada di bawah komandonya, adalah mungkin dalam 5 tahun ke depan untuk memiliki armada kecil kapal perang yang didukung oleh kapal penjelajah tempur dan kapal penjelajah ringan. Desain klasik yang memungkinkan kapal-kapal besar ini beroperasi adalah penemuan turbin uap. Hingga saat ini, Berengar menggunakan mesin uap multi-ekspansi tradisional untuk menggerakkan armadanya. Namun, hal itu akan berubah. Turbin uap itu persis seperti namanya. Itu adalah mesin turbin bertenaga uap. Berengar menginginkan sebuah kapal perang yang akan menguasai lautan jauh setelah kematiannya. Untuk itu, sebuah kapal muncul dalam pikirannya. Super Dreadnought kelas Bayer adalah sebuah kapal perang yang diciptakan oleh Kekaisaran Jerman di masa lalu Berengar selama Perang Dunia I karena Berengar tidak perlu lagi mengkhawatirkan hal-hal seperti kapal selam atau pesawat terbang selama hidupnya. Ia tidak mau repot-repot menggunakan kapal perang yang lebih canggih seperti Bismarck. Dalam kehidupan ini, Dreadnought kelas Bayer akan disebut sebagai kapal perang kelas Linde. Kapal ini merupakan kapal raksasa dengan panjang 180 meter. Lebarnya 30 meter dan syarat air 9,39 meter.
3 mesin turbin uap, 3 baling-baling, dan 14 ketel uap tabung air menggerakkan dreadnought ini. Kapal ini memiliki kecepatan 21 knot dan jangkauan 5.000 mil laut. Persenjataannya terdiri dari 8 tanda kali 38 cm 15 inci SKL 45, 4 tanda kali 2 meriam angkatan laut, 16 tanda kali 15 cm 5,9 inci meriam SKL 45, 16 tanda kali 1, 2 tanda kali 8,8 cm 3,5 inci SKL 45, 2 tanda kali 1 dan 5 tanda kali tabung torpedo tunggal 60 cm 24 inci. Kapal ini memiliki lapisan baja setebal 350 mm di bagian sabuk, 400 mm di menara komando, 100 mm di dek, dan 350 mm di menara. Salah satu kapal ini membutuhkan 1.271 awak untuk mengoperasikannya. Kapal raksasa seperti itu akan menguasai lautan selama beberapa dekade. Untuk mendukung kapal-kapal perang raksasa ini, Brenger merencanakan sebuah kelas kapal penjelajah tempur, yang ia sebut sebagai kapal penjelajah tempur kelas Henrietta. Kapal-kapal ini akan didasarkan pada kapal penjelajah tempur kelas Ersatz York yang belum rampung dari masa lalu Brenger. Kapal-kapal ini dirancang pada tahun 1916, tetapi tidak pernah benar-benar selesai. Kapal penjelajah tempur kelas Henrietta akan memiliki panjang 227,8 meter, lebar 30,4 meter, dan draft 9,3 meter. Kapal ini akan ditenagai oleh 4 turbin uap dan 4 baling-baling, serta didukung oleh 32 ketel uap. Kapal ini memiliki kecepatan 27,3 knot dan jangkauan 5.500 mil laut. Persenjataan kapal terdiri dari 8 meriam laut SKL 45 38 cm 15 inci, 12 meriam laut SKL 45 15 cm 5,9 inci, 8 meriam laut SKL 45 8,8 cm 3,5 inci, dan 3 tabung torpedo 60 cm 24 inci. Lapisan baja kapal setebal 300 mm pada sabuk utama, 80 mm pada dek, 270 mm pada turret, dan 150 mm pada baterai sekunder. Kelas kapal ketiga dan terakhir yang direncanakan Brenger untuk era baru dominasi angkatan lautnya adalah kapal penjelajah ringan baru yang dikenal sebagai kapal penjelajah kelas Adela. Kapal ini didasarkan pada kapal penjelajah kelas Koenigsegg yang digunakan oleh Angkatan Laut Kekaisaran Jerman selama Perang Dunia I di masa lalu Brenger. Panjang kapal 151,40 meter, lebar 14,20 meter, dan kedalaman 5,96 meter. Kapal ini ditenagai oleh 2 turbin uap, 2 baling-baling ulir, dan 12 ketel pipa air. Kapal ini memiliki kecepatan 27,5 knot dan jangkauan 4.850 mil laut. Kapal yang diusulkan dipersenjatai dengan 8 meriam SKL 45 15 cm 5,9 inci, 3 meriam SKL 45 8,8 cm 3,5 inci, 4 tabung torpedo 50 cm 19,7 inci, dan 200 ranjau. Lapisan pelindung kapal setebal 60 mm di dek dan 60 mm di sabuk. Brenger berencana agar ketiga kapal ini mulai diproduksi paling lama dalam beberapa tahun. Ia tidak berharap kapal-kapal ini akan sepenuhnya menggantikan armada kapal berlapis besinya saat ini hingga 5 tahun mendatang. Lagi pula, ia saat ini memiliki banyak galangan kapal di seluruh kekaisarannya, dan kemampuannya untuk memproduksi kapal terus berkembang setiap tahun. Tentu saja, Brenger tidak menyangka akan bertempur melawan kapal selam atau pesawat terbang seumur hidupnya. Karena itu, ia tidak memilih desain yang lebih canggih seperti kapal perang kelas Bismarck, yang dilengkapi dengan senjata anti pesawat. Sebaliknya, ia berharap kapal-kapal ini akan meneruskan dominasi Angkatan Laut Jerman sepanjang hidupnya. Kaisar muda itu sama sekali tidak tahu bahwa orang lain telah bereinkarnasi ke dunia ini di belahan bumi lain dan sedang membentuk kekaisaran Jepang sementara ia merenungkan hal ini. Ia tak pernah menyangka akan bertemu armada yang setara dengannya dalam beberapa tahun ke depan. Ketika momen itu tiba, niscaya akan memicu perlombaan senjata angkatan laut antara kedua kekaisaran yang perkasa itu. Bab 668 Kebangkitan Seorang Permaisuri. Setelah menghancurkan pasukan musuh di Naniwa, dan memenggal kepala jenderal pemberontak Shimazu Takatame dalam pertempuran, Itami Ryo kembali ke ibu kotanya di Heian-kyo. Meskipun pemberontakan sedang berlangsung di wilayah kekuasaannya, kematian brutal klan Shimazu telah memaksa mereka yang berani memberontak terhadap kekuasaannya untuk mempertimbangkan kembali tindakan mereka. Untuk saat ini, Itami telah membeli cukup waktu untuk mulai memperkenalkan senjata baru kepada pasukannya. Itami tahu ia tak mungkin memproduksi senapan Murata dalam jumlah besar tanpa mesin modern, dan karena itu, ia bekerja keras menciptakan mesin uap pertama dalam sejarah dunia ini. Atau begitulah yang ia pikirkan. Ia tak tahu bahwa seorang kenalan lamanya dari kehidupan masa lalunya telah bereinkarnasi ke dunia ini sebelum dirinya dan telah memproduksi teknologi semacam itu bertahun-tahun sebelumnya. Itami membutuhkan senjata yang lebih baik, dan dengan cepat. Karena itulah ia menempatkan mesin uap pertama,
beserta mesin-mesin canggih yang ia bayangkan untuk digunakan di gudang senjata Heian-kyo, dengan memprioritaskan produksi massal senjata modern di atas segalanya. Ia tidak memiliki kemewahan untuk berfokus pada pengembangan budaya, tidak seperti rekan Jermannya. Akhirnya, setelah upaya yang substansial, senapan Murata pertama pun diproduksi. Senapan bolt action satu tembakan ini menggunakan peluru Murata 11 tanda kali 60 mm bubuk hitam. Itami, tentu saja, telah mengubah nama senjata dan kalibernya menjadi senapan Itami, dan peluru 11 tanda kali 60 mm Itami. Ia menyeringai nakal sambil menarik baut senjata dan memeriksa biliknya. Para pekerjanya telah berusaha sebaik mungkin untuk menghasilkan senapan yang fungsional, dan setelah berbulan-bulan berusaha, akhirnya rampung. Ini adalah prototipe senjata, dan belum diuji coba secara nyata, tetapi Itami yakin bahwa tidak perlu banyak modifikasi lagi sebelum pasukannya dapat dipersenjatai dengan senjata-senjata ini secara massal. Ada kilatan mematikan di mata merah darahnya saat ia menyuarakan ambisinya dengan lantang. Dengan senapan ini, aku akan menguasai dunia. Ia tidak bermaksud menaklukkan seluruh dunia secara harfiah, melainkan bahwa Jepang akan menjadi kekuatan global yang dominan, sesuatu yang gagal dicapainya di masa lalunya. Butuh beberapa saat baginya untuk melepaskan diri dari kondisi tercerahkannya, dan setelah itu, ia tanpa ragu memberikan perintah kepada pria yang berdiri di sampingnya. Saya ingin senapan ini segera diuji. Biarkan saya melihat sendiri seberapa baik fungsinya. Pria itu langsung sigap dan memerintahkan beberapa ashigaru di dekatnya untuk menguji senjata tersebut di tempat uji coba yang telah disiapkan di luar gudang senjata. Beberapa prajurit menyeret seorang tawanan perang yang ditawan dari pertempuran kecil baru-baru ini dengan klan daimyo saingan. Pria itu adalah seorang samurai sejati dan biasanya diberi hak-hak tertentu. Namun, bagi Itami, yang ingin memulai era baru kekuasaan kekaisaran di bawah pemerintahannya, sudah sepantasnya senapannya diuji cobakan kepada para bangsawan prajurit dari Orde Lama. Pria itu mengenakan baju zirah lengkap untuk demonstrasi ini, lalu diikat, disumpal, dan ditutup matanya, sementara para prajurit Itami mengikatnya ke sebuah tiang di halaman. Setelah tahanan itu diposisikan, seorang ashigaru menggunakan senjatanya sesuai instruksi Shogun, dan mengisi satu peluru ke dalam bilik sebelum mengunci bautnya. Setelah senjata terisi dengan benar, ia mengarahkan bidikan besinya dan menyelaraskannya sebelum menarik pelatuknya. Suara gemuruh menggelegar di udara saat peluru 11 mm melesat ke bawah dan menembus dada target, menembus Tosei Busokunya dan menembus jantungnya. Menyaksikan senapan itu beraksi, senyum kejam terukir di bibir merah muda Itami yang cantik saat ia menyatakan kemenangannya saat itu. Haha, sukses. Kemenangan akan menjadi milikku. Namun, perayaannya terhenti ketika seorang pria menghampirinya dengan beberapa pengawalnya sendiri. Pria ini adalah Kaisar Jepang. Untuk saat ini, secara teknis ia adalah kepala negara. Meskipun Itami adalah penguasa sejati di negara ini. Sang Kaisar mengerutkan kening saat ia memarahi Itami atas perbuatannya beberapa jam sebelumnya. Itami-kun, kudengar kau menamparkan anakku. Jelaskan tindakanmu sekarang juga. Itami benci ketika Kaisar memanggilnya dengan sebutan kun, seolah-olah ia bawahannya. Tidakkah ia menyadari bahwa ialah yang memegang kendali? Fakta bahwa pria itu telah bersusah payah mencari dan menghinanya di depan para prajuritnya membuat Itami sangat marah. Karena itu, ia langsung menegur Kaisar dengan cara yang paling kasar. Yamato-san, putramu memang menyebalkan. Aku hanya mendisiplinkannya menggantikanmu. Seharusnya kau tahu lebih baik daripada meragukan wewenangku. Seandainya kau menjalankan tugasmu dan menjaga anak bodoh itu tetap patuh, aku tak perlu melawannya. Lain kali si brengsek itu meninggikan suaranya melawanku, lidahnya akan kupotong. Respons yang begitu kejam justru semakin membuat Kaisar murka. Di matanya, Itami tak lebih dari seorang gadis kecil yang berpura-pura menjadi shogun. Suatu hari nanti, ia akan menggulingkan tirani Itami dan merebut kembali kejayaan keluarga kekaisaran. Itami berusia sekitar 19 tahun saat itu, dan meskipun demikian, ia memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Sudah 5 tahun sejak ia bereinkarnasi ke dunia ini, dan 4 tahun sejak ia mengangkat pedang sebagai Dewi Perang. Ia baru saja mendapatkan gelar Shogun, dan meskipun demikian, banyak mantan pengikutnya kini memberontak secara terbuka. Hal ini sendiri sudah merepotkan. Namun, ia juga harus mengawasi keluarga kekaisaran dengan ketat, yang bisa dibilang menguras emosi. Wanita itu langsung memijat pelipisnya sambil melawan migrain yang semakin parah. Tentu saja, suara melengking Kaisar ketika menyadari apa yang telah dilakukan Itami di tempat ujian ini semakin memperburuk kondisinya. Itami-kun, apa yang telah kau lakukan? Apa alasan orang ini dieksekusi? Jelaskan sekarang juga. Itami pada dasarnya adalah orang yang logis dan rasional. Ia tahu bahwa jika ia harus melenyapkan keluarga kekaisaran sementara seluruh negeri memberontak secara terbuka terhadap kekuasaannya, satu-satunya hal yang akan ia capai adalah menyatukan para daimyo untuk melawannya.
Namun, entah mengapa, jeritan melengking kaisar telah membuat perempuan muda itu tersentak. Dalam sekejap naluri kebinatangannya, Itami merespons dengan menendang perut sang kaisar, yang memaksanya berlutut. Menanggapi tindakan Itami, para pengawal kaisar menghunus pedang mereka dan menyerangnya. Namun, Itami lebih cepat sedetik dari mereka, dan menghunus pedangnya dengan begitu presisi sehingga ia memenggal salah satu pengawal sebelum pengawal itu sempat bereaksi. Sang kaisar menatap ngeri saat salah satu dari sedikit orang yang setia kepadanya dipenggal di tempat. Dalam sekejap mata, Itami sudah berhadapan dengan target berikutnya. Ia dengan cepat memaksa pria itu mundur, di mana pedangnya berbenturan dengan pedang musuhnya. Sementara kedua petarung itu terlibat dalam pertarungan senjata, Itami menendang pria itu ke dinding. Ia pun segera menutup jarak dan melepaskan Tanto dengan tangan kosongnya, lalu menusukkannya ke leher pria itu. Nyawa meredup di mata pengawal itu saat ia menatap tak percaya pada wanita kejam yang dengan mudahnya merenggut nyawanya. Setelah menghabisi kedua samurai itu dengan mudah, Itami menghampiri kaisar yang menggigil dan menyampaikan pernyataan di depan umum. Keluarga Anda telah memerintah sebagai kaisar Jepang cukup lama. Hari ini, dinasti Anda berakhir, dan sebagai gantinya, dinasti kekaisaran baru akan muncul. Setelah mengatakan ini, Itami menebaskan pedangnya ke bawah dan memenggal kepala kaisar di tempat. Mereka yang menyaksikan kejadian itu menatap tak percaya dengan rahang mereka hampir menyentuh lantai. Setelah membunuh kaisar Jepang, Itami memerintahkan pasukannya untuk menyerbu istana kekaisaran. Dinasti Yamato berakhir hari ini. Bunuh keluarga kekaisaran, dan siapapun yang terlibat dengannya. Aku, Itami Ryo, dengan ini menyatakan diriku sebagai permaisuri Jepang. Semua yang menolak kekuasaanku akan mati di tangan pedangku. Para prajurit yang setia kepada Itami segera menghunus pedang mereka dan melaksanakan perintah tersebut. Dalam hitungan jam, keluarga Yamato tercerai-berai dan musnah. Kabar tentang tindakan dan pernyataan Itami pun menyebar ke seluruh negeri. Dengan menghancurkan keluarga kekaisaran dan mendeklarasikan dirinya sebagai permaisuri Jepang, Itami telah menciptakan banyak musuh. Mereka yang sebelumnya ragu-ragu tentang kekuasaannya dengan cepat berbalik melawannya. Meskipun demikian, Itami sama sekali tidak khawatir. Dalam 3 bulan, pasukannya akan dipersenjatai dengan senapan laras tunggal, dan saat itu tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat menandingi kekuatan militernya. Era samurai dan shogun telah berakhir. Di negeri matahari terbit, seorang permaisuri baru telah naik ke tampuk kekuasaan. Mulai hari itu, permaisuri baru akan menjadi penguasa tertinggi kekaisaran Jepang yang masih muda. Bab 669 Ambisi Kekaisaran. Itami duduk telanjang di pemandian air panas pribadinya. Payudaranya yang besar, yang biasanya tertutup, kini terkulai bebas saat ia membersihkan keringat dan kotoran dari tubuhnya. Sudah sebulan sejak ia membantai keluarga kekaisaran, dan segalanya berjalan persis seperti yang ia prediksi. Para daimyo yang ragu-ragu untuk mendukung siapa telah bergabung dengan para pemberontak. Dari semua klan daimyo utama di Jepang, hanya segelintir yang menerima Itami sebagai permaisuri. Mereka yang menerimanya sangat setia kepada Dewi Perang dan percaya bahwa ia tak mungkin dikalahkan. Itami menatap pantulan dirinya yang indah di kolam air panas sambil merenungkan semua yang telah terjadi sejak ia pertama kali terlahir kembali di dunia ini. Di masa lalunya, ia pernah bertugas di Angkatan Darat Amerika Serikat sebagai perwira teknik selama beberapa tahun. Bahkan, ia ditugaskan ke tanah leluhurnya, di mana ia menjalani kehidupan yang damai dan menyenangkan. Namun, sebelum ia mencapai ulang tahunnya yang ke-30, seorang pemuntit membunuhnya. Pria yang dimaksud cemburu karena ia menjalin hubungan dengan seorang perwira tinggi. Setelah meninggal, ia terbangun di dunia ini dalam tubuh seorang gadis berusia 14 tahun yang merupakan satu-satunya penerus klan samurai yang sedang merosot. Selama tahun pertamanya di dunia ini, Itami telah menggunakan pengetahuannya tentang praktik pertanian dasar dan teknik industri untuk meningkatkan kekayaan dan kekuasaan klannya. Tidak seperti Brengar, Itami prareinkarnasi bukanlah orang bodoh yang sakit-sakitan, melainkan dilatih sejak lahir untuk menjadi penguasa klan Itami. Baru pada usia 15 tahun, pasukan Shogun datang untuk merampas kekayaan klan Itami. Dalam pertempuran berikutnya, ayahnya terbunuh, dan ia terpaksa mengangkat pedang untuk mempertahankan tanah keluarganya. Dengan memperkenalkan senapan macok sederhana, Itami berhasil memukul mundur pasukan Shogun dan menyatakan pemberontakan terbuka terhadap Kesogunan Ashikaga. Seperti Brengar, sebagian besar hidupnya sejak bereinkarnasi ke dunia ini dipenuhi konflik. Namun, itu tidak berarti ia tidak meluangkan waktu untuk mengembangkan wilayahnya. Setiap wilayah yang ditaklukkannya, ia memastikan wilayah tersebut mencapai puncak masyarakat pra-industri, dan beberapa kota besar yang berada di bawah kekuasaannya telah mencapai tahap awal industri, dengan mesin uap dan pabrik-pabrik skala kecil yang sedang dibangun. Namun, ia tertinggal dari Jerman. Tanpa sepengetahuannya, seorang teman lama dari kehidupan masa lalunya telah bereinkarnasi ke dunia ini beberapa tahun lebih awal darinya dan mengalami situasi serupa di belahan bumi yang lain.
Sementara Itami baru saja memproduksi senjata-senjata dari awal era Meiji, berengar akan segera memasuki era Perang Dunia I. Tentu saja, Itami sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di Jerman. Namun, saat berendam di air panas, ia teringat seseorang dari kehidupan masa lalunya. Di kehidupan sebelumnya, ia harus berurusan dengan Julian yang jauh secara emosional. Ia kemudian mengetahui keadaan pemuda itu setelah ia dijebloskan ke penjara di Afghanistan dan mengasihani dirinya sendiri karena tidak menghubunginya saat ia masih hidup. Karena trauma masa kecil Julian, ia kesulitan menjalin ikatan emosional dengan orang lain. Inilah alasan mengapa ia tidak menganggap siapapun sebagai teman sejati. Dalam benaknya, ia hanya punya kenalan. Namun, Itami berpikir lain. Mereka berdua menghabiskan begitu banyak waktu bersama sehingga mereka pastilah berteman. Ia ingat menangis terseduh-seduh ketika mengetahui si bodoh itu terbunuh di hari-hari terakhir perang. Seandainya ia bertahan hidup sebulan lagi, ia pasti bisa keluar dari Afghanistan dan hidup damai. Dengan bakatnya, ia pasti bisa meraih kesuksesan. Bahkan sekarang, memikirkan hal seperti itu membuat mata Itami yang semerah darah berkaca-kaca, membuatnya terkejut. Ia tidak tahu mengapa tiba-tiba memikirkan si tolol itu, tetapi akhir-akhir ini ia semakin sering memikirkan si brengsek itu. Jika Julian bereinkarnasi ke dunia ini, ia tidak akan pernah meninggalkannya sendirian. Setelah semua yang Julian lakukan di masa lalunya, Itami akan memastikan hidupnya seperti neraka. Setelah memikirkan hal itu, Itami terkikik seperti anak sekolah. Apa begitu cara mentraktir teman lama? Tentu saja, dia pantas dilecehkan karena telah menghancurkan hatinya. Apa kata pepatah lama? Neraka tak punya amarah seperti wanita yang dicemooh. Dia sangat meragukan Julian akan bereinkarnasi ke dunia ini, tetapi jika memang begitu, dia akan memburunya sampai ke ujung bumi. Seandainya Itami tahu bahwa objek pertengkarannya tidak hanya bereinkarnasi sebelum dirinya, tetapi juga menjadikan dirinya kaisar Jerman dengan harem 5 wanita cantik, ia mungkin akan mengiris hatinya sendiri. Ia kesulitan sekali menemukan pria yang tepat untuk dijadikan suaminya, dan bajingan itu memiliki 4 istri dan seorang wanita simpanan. Di mana keadilan di dunia ini? Tentu saja, Itami tak akan pernah membayangkan kemungkinan ini. Selama ia mengenal Julian, Julian sekeras batu karang, dan ia curiga Julian meninggal dalam keadaan perawan. Ia tak akan pernah percaya Julian telah menjadi pujaan hati sejati di kehidupan barunya. Jika ada yang mengatakan hal seperti itu, ia akan menertawakannya sebagai lelucon terbesar di dunia. Setelah merenungkan hal ini beberapa saat, Itami keluar dari pemandian air panas. Ia punya banyak hal yang harus dilakukan, tetapi hanya punya sedikit waktu. Itami segera mengenakan kimono sebelum berjalan memasuki istana dengan langkah percaya diri. Para pelayan istana tidak berani menatap penampilan permaisuri yang menggoda karena takut ia akan memenggal kepala mereka sebagai balasan. Itami akhirnya sampai di kamar pribadinya, di mana ia duduk di mejanya dan membentangkan sebuah peta dengan sebotol sake di tangannya. Ia meneguk minuman beralkohol itu dalam-dalam sebelum mengalihkan pandangannya ke isi peta. Peta itu adalah peta Asia yang dengan bangga menampilkan ambisi kekaisarannya. Layaknya kekaisaran Jepang di masa lalunya, ambisi kekaisaran Itami tidaklah kecil. Target pertama dalam daftar wilayah yang ingin ia tuju adalah Hokkaido. Setelah mengatasi pemberontakan yang menentang kekuasaannya di daratan Jepang, ia berencana merebut pulau paling utara Jepang. Dari sana, ia akan menuju kerajaan Ryukyu dan menaklukkannya. Setelah membangun pangkalan di Okinawa, ia akan berlayar ke Korea dan menunjukkan dominasi pasukannya di semenanjung tersebut. Namun, disinilah ambisi kekaisaran Itami di Asia Timur Laut berakhir. Terlepas dari apa yang mungkin dipikirkan orang, ia tidak berniat menginvasi Tiongkok. Permusuhan yang pernah terjadi antara rakyatnya dan Tiongkok tidak akan terulang di dunia ini. Ini bukan karena kebaikan hati wanita muda itu, melainkan sebuah pengakuan yang sungguh-sungguh bahwa ia tidak akan mampu merebut Tiongkok, bahkan jika ia mencoba. Jika ia benar-benar bertekad untuk menginvasi dinasti Ming, negeri itu akan menjadi Afghanistannya. Wilayahnya terlalu luas, dan penduduknya terlalu banyak untuk ia hadapi dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, wilayah-wilayah yang pernah diklaim oleh Tiongkok di kehidupan sebelumnya tidak lagi masuk dalam ambisi kekaisarannya. Sebaliknya, ia menyebar dari Korea ke Asia Tenggara, menaklukkan wilayah-wilayah yang pada kehidupan sebelumnya dikenal sebagai Vietnam, Kamboja, Laos, Thailand, Burma, Filipina, Malaysia, Indonesia, dan akhirnya Australasia. Jika masa remajanya dihabiskan untuk menyatukan Jepang di bawah benderanya, maka usia 20-annya akan menjadi masa ekspansi global. Tentu saja, ia tidak tahu bahwa Berengar juga berencana untuk suatu hari nanti menguasai wilayah Australasia. Jika takdir memang kejam, mereka berdua akan bertemu di wilayah tersebut dan bertempur memperebutkan supremasi. Seluruh NOVL Channel Meter. Itami tahu bahwa jika penaklukannya di masa depan berjalan sesuai rencana, Kekaisaran Jepang akan menjadi penguasa tertinggi di Pasifik.
Mungkin ia bahkan akan membentang hingga ke pantai barat Amerika Utara dan menjajah wilayah-wilayah tersebut untuk Jepang. Dengan kekaisaran yang begitu luas di bawah kendalinya, ia yakin tak seorang pun akan mampu menandingi kekuatannya. Maka, dia menyeringai nakal saat menatap peta kekaisaran masa depannya, dan berbicara dengan nada lembut. Segera semuanya akan menjadi milikku. Permaisuri muda itu tidak tahu bahwa rekan Jermannya telah menyatukan wilayah-wilayah berbahasa Jerman menjadi satu kekaisaran, dan telah memulai ekspansi kolonial ke Amerika. Berengar selangkah lebih maju dari Itami dalam permainan hegemoni global. Saat kedua raja menyadari keberadaan satu sama lain, kekaisaran mereka akan meluas dan jauh. Bab 670 Kehidupan sulit di luar kekaisaran. Sementara Berengar berfokus pada perluasan industri kekaisarannya dan pengamanan perbatasannya, Itami telah memulai rencananya untuk memodernisasi tentara kekaisaran Jepang yang baru dibentuk. Tak lama kemudian, wanita itu akan melancarkan serangan terhadap para pemberontak dan memenggal kepala Hydra berkepala banyak yang menjadi musuhnya. Namun, ini bukan satu-satunya peristiwa besar yang terjadi di dunia. Kesultanan Al-Andalus telah menginvasi Maroko, dan sementara Hasan berperan sebagai penakluk, pasukan Jerman menguasai Ibria, memastikan bahwa bangsa Spanyol dan Portugis tidak mengangkat pedang mereka untuk memberontak. Namun, perang bukanlah satu-satunya peristiwa besar yang terjadi di dunia barat. Akibat sanksi Liga Katolik terhadap Kekaisaran Jerman, kemiskinan, kelaparan, dan wabah penyakit mulai menyebar di seluruh dunia Katolik. Hal ini tidak hanya memengaruhi kaum petani, tetapi juga kaum bangsawan. Jutaan perempuan muda Prancis membanjiri perbatasan Jerman, mencari suaka dan menikah dengan pria Jerman. Mereka tak lagi peduli apakah mereka istri kedua, ketiga, keempat, atau kelima, asalkan mereka bisa lolos dari nasib kejam yang menanti mereka di tanah air. Bukan hanya Prancis yang mengalami masalah ini. Di kerajaan Hongaria yang bertetangga, keadaan tidak berjalan baik bagi kebanyakan orang. Bahkan kaum bangsawan pun menderita akibat bencana embargo perdagangan yang diberlakukan kerajaan Katolik terhadap Kekaisaran Jerman yang perkasa. Banyak produk yang diandalkan Eropa untuk bertahan hidup tidak lagi masuk ke kerajaan Katolik. Salah satu komoditas ini adalah obat-obatan. Selama 8 tahun terakhir sejak Berengar pertama kali memasuki dunia ini, industri medis Kekaisaran Jerman telah tumbuh secara substansial, didukung oleh pabrik-pabrik produksi kimia. Banyak bentuk pengobatan modern seperti krim antibiotik, dan penisilin adalah produk yang kini diandalkan oleh orang-orang di seluruh Eropa untuk kelangsungan hidup mereka. Kekaisaran Jerman memiliki kebijakan perdagangan yang sederhana. Apapun yang mereka produksi secara berlebihan akan dijual ke kerajaan-kerajaan tetangga dengan harga yang wajar. Namun, karena Liga Katolik memberlakukan banyak sanksi terhadap Reich, produk-produk ini tidak lagi masuk ke kerajaan-kerajaan tetangga dan akibatnya, rakyat menderita. Seorang bangsawan muda Hongaria bernama Vasily Victor berdiri di samping makam adik perempuannya. Pemakaman gadis itu baru saja selesai, namun ia tetap tinggal. Air mata mengalir di matanya saat ia mengulangi kata-kata itu. Saya minta maaf. Pemuda ini berasal dari keluarga kaya, dan terlepas dari semua kekayaan yang telah mereka kumpulkan selama berabad-abad, itu tidak cukup untuk menyelamatkan nyawa saudara perempuannya. Seandainya Hongaria tetap berdagang dengan Kekaisaran Jerman yang bertetangga, ia bisa saja membeli obat yang dibutuhkannya untuk mengobati penyakit saudara perempuannya. Sayangnya, Raja telah mengembargo semua barang dari Reich. Pasar gelap telah berkembang dengan dukungan para penyelundup Jerman yang membawa barang selundupan melintasi perbatasan mereka ke wilayah-wilayah tetangga. Namun, bahkan pada saat itu, obat-obatan sangat diminati dan hampir mustahil diperoleh tanpa ikatan dengan perusahaan-perusahaan farmasi Jerman. Bukan hanya penyakit yang menyebar di negeri itu, kelaparan pun menyertainya. Pada tahun-tahun sebelumnya, para bangsawan kerajaan Hongaria telah mengimpor pupuk buatan dari Reich. Produk ini membantu pertumbuhan tanaman mereka. Tampaknya, panen telah menurun, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Jika bukan karena gereja Katolik dan obsesinya untuk menjatuhkan Kekaisaran Jerman, kerajaan Hongaria akan makmur saat ini. Victor dan keluarganya hanyalah satu dari sekian banyak keluarga bangsawan yang sangat terdampak sanksi, dan ia tahu bahwa kerajaan Katolik lainnya juga mengalami kesulitan serupa. Andai saja ia bisa meyakinkan ayahnya untuk mengirim adik perempuannya ke Reich untuk mengejar pernikahan politik, adiknya pasti masih hidup. Sayangnya, kebencian terhadap reformasi Jerman telah mengakar kuat dalam diri umat Katolik, dan anggota mereka yang paling taat lebih memilih mati daripada mengirimkan putri-putri mereka sebagai pengantin kepada pria-pria Jerman. Ia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama kepada adik perempuannya yang masih hidup. Kini setelah ayahnya pergi berperang, Victor menjadi kepala keluarga, dan ia berniat mengirim adik perempuannya ke perbatasan Reich untuk memastikan ia dapat hidup bahagia dan damai di Kekaisaran Jerman. Setelah menyeka air matanya, Victor mengucapkan kaul khidmat kepada adik perempuannya yang kini telah meninggal. Aku berjanji padamu, aku tidak akan membiarkan Numi mengikutimu ke liang lahat lebih awal. Setelah mengatakan ini, Victor pergi dan kembali ke rumah keluarganya.
Di sana, ia mendapati adik perempuannya, Numi, sedang duduk sendirian. Seluruh keluarga sibuk meratapi kematian kakak perempuannya, dan hanya boneka kelinci yang dibeli kakaknya dari Jerman bertahun-tahun sebelumnya yang menemani Numi. Meskipun usianya 13 tahun, Numi sangat menyayangi boneka kelinci itu, dan selalu membawanya kemanapun ia pergi. Victor menghampiri adik perempuannya dan mengelus rambut pirang kemerahannya sebelum berkomentar tentang situasi yang sedang terjadi. Numi, apa yang terjadi pada adikmu adalah sebuah tragedi. Tapi, kau tak perlu khawatir. Aku akan menggunakan koneksiku untuk membantumu berimigrasi ke Reich, di mana aku akan mencarikan suami yang tepat untukmu. Kau akan hidup damai dan mewah, seperti yang seharusnya adikmu dapatkan. Gadis itu memasang ekspresi kosong di wajahnya sambil menatap ke kejauhan, tanpa melihat apapun. Ia mendengar apa yang dikatakan kakaknya, tetapi tidak bereaksi apapun selain mempertanyakan kata-katanya. Bagaimana dengan ayah? Mereka berdua tahu bahwa ayah mereka membenci kekaisaran Jerman, dan semua orang di dalamnya. Ia tidak akan pernah setuju untuk menjual putrinya kepada bangsawan Jerman agar putrinya bisa hidup mewah. Namun, setelah menyaksikan kematian saudara perempuannya yang lain, Victor menolak untuk membiarkan putrinya mengikuti jalan yang sama. Tak ada lagi yang tersisa untuknya di Hongaria, selama kerajaan berdiri berseberangan dengan Reich, negeri itu tak akan pernah makmur. Itulah keyakinan tulus sang bangsawan muda. Dengan senyum getir di wajahnya, Victor mengelus rambut adiknya sebelum meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja. Ayah, biarkan aku yang khawatir. Aku yakin hidup bahagia menanti ayah di Reich. Tahukah ayah bahwa saudaramu pernah mengunjungi kota Graz? Dibandingkan dengan Budapest, kota itu bagaikan kota yang ditempa dari surga. Kekayaan dan kemewahan seperti itu, belum pernah kulihat sebelumnya. Rata-rata orang di sana hidup lebih baik daripada sebagian besar bangsawan kita. Makanan berlimpah, obat-obatan tersedia secara luas, dan mereka memiliki alat transportasi luar biasa yang disebut kereta api, yang dapat dengan cepat membawa Anda antar kota-kota besar di Austria. Saya dengar sejak kunjungan terakhir saya, jalur kereta api yang dilalui kereta-kereta ini telah meluas hingga ke Bavaria, Sachsen, dan Prusia juga. Meskipun sang kakak bercerita tentang kunjungannya ke Austria, gadis muda itu tetap tanpa ekspresi. Ia hanya menganggukkan kepala dalam diam. Kehilangan kakak perempuannya merupakan pukulan berat bagi pikirannya yang rapuh, dan ia bergulat dengan kesedihannya. Setelah merenung sejenak, gadis itu akhirnya menatap kakaknya dan menanyakan pertanyaan yang ada di benaknya. Bagaimana denganmu, Victor? Maukah kau ikut denganku ke Jerman? Pria muda itu menahan air matanya ketika mendengar pertanyaan ini. Ia sangat ingin menemani gadis itu, tetapi ia hanya bisa menggelengkan kepala sebagai jawaban. Sayangnya, saya dibutuhkan di sini. Lagi pula, undang-undang imigrasi Jerman sangat ketat. Saya rasa saya tidak akan bisa tinggal permanen di kekaisaran. Namun, Anda akan mendapatkan pendamping dan pengasuh yang tepat yang akan menjaga Anda dan, yang lebih penting, akan mencarikan jodoh yang tepat untuk saya. Menanggapi hal ini, gadis muda itu memeluk erat kakaknya. Ia tetap diam, tetapi matanya berbicara untuknya. Ia bersyukur kakaknya mau mengambil risiko sebesar itu agar ia bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Keadaan di Hongaria hanya akan semakin buruk jika embargo perdagangan ini berlanjut. Tak lama lagi, hal itu bahkan mungkin akan membuat keluarga kaya mereka jatuh miskin. Bukan hal yang aneh bagi keluarga bangsawan Katolik untuk kehilangan segalanya di masa-masa sulit ini. Sayangnya, Victor tidak bisa mengikuti adik perempuannya ke kekaisaran Jerman. Ia harus tetap tinggal di tanah milik keluarganya dan berusaha sekuat tenaga agar mereka tetap bertahan. Sementara ayahnya pergi berperang di Tanah Suci, ia mempersiapkan diri untuk perang yang akan datang dengan kekaisaran Jerman. Ia sepenuhnya sadar bahwa ia akan dipaksa bertempur. Menang atau kalah di Tanah Suci, pasukan tentara salib akan segera mengalihkan perhatian mereka ke Jerman, dan setelah menyaksikan keajaiban teknologi yang ada di Reich, Victor yakin bahwa Liga Katolik akan dikalahkan. Ia hanya bisa menghela napas dan meratapi nasibnya, sambil menemani saudara perempuannya selama masa-masa sulit ini. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.